Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Kali ini Mimin ingin mengabsen Penatua yang sering muncul di komentar. Mereka adalah Ragil Makruf, Jeffrey Belseran, PLB, Rino Wijaya, Purjek dan Emoy Vivo. Sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1351, subscribe Penatua. Meskipun Si Anting telah menderita banyak pukulan, pamornya di dunia peri telah anjlok, dan kekuatannya juga menurun tajam. Namun, dalam hal semua aspek kekuatan komprehensif, itu masih merupakan kekuatan super. Tidak mungkin bagi keluarga Elang Ilahi atau Qian Waitian untuk bersaing dengannya. Si Anting masih menjadi raksasa di dunia peri. Ini tidak akan diubah oleh pelecehan Suyun. Di kuil tertinggi pengadilan peri, tubuh presiden pengadilan peri melayang di kuil, seolah-olah dia sedang berlatih. Namun, di luar kuil, ada suara langkah kaki saat ini. Itu tidak lambat, terutama keras. Sesaat kemudian, sesosok muncul di pintu kuil, dan suara itu terdengar, tersenyumlah dan temui presiden. Masuk dan bicara. Ada suara di dalam, tidak panas atau dingin, tidak ringan atau berat. Terima kasih, Presiden. Pedang Dewa tersenyum dan melangkah masuk. Bagaimana keadaannya? Qian Waitian dihancurkan, tetapi Qian Waitian masih memiliki kekuatan yang lebih kuat di belakangnya. Qian Tian telah secara terbuka memutuskan untuk berbalik melawan Si Anting dan menjadi musuh Si Anting kita. Selain itu, keluarga Elang Ilahi mengambil Jiu Shen Feng Tianzu dan ingin menjadi musuh Si Anting kita. Kedua kekuatan ini telah mengabaikan aturan abadi dari dunia peri. Silakan menilai Xian memutuskan bagaimana menghadapi dua sekte ini. Dewa Pedang tersenyum, berlutut dengan satu lutut dan memeluk pria itu. Bayangan halus Presiden Si Anting bergetar sesaat, dan kemudian kesan lotus muncul di depannya. Di tengah tayangan, tanda hijau tua jatuh, dan tanda itu jatuh ke tanah dengan keras. Ambil tanda ini dan pergi ke dunia iblis yang sebenarnya. Biarkan Raja Iblis yang sebenarnya segera menyelesaikan pasukan dan memasuki dunia peri. Selain itu, panggil kembali semua tim yang mencari iblis di luar, kumpulkan pasukan, serang Gunung Senying terlebih dahulu, dan lalu hancurkan ribuan surga. Suaranya ringan, tetapi penuh dengan semangat pembunuh. Dewa Pedang tersenyum dan tampak kaku, Tuan dunia iblis yang sebenarnya, apakah kamu telah menerima dunia iblis yang sebenarnya? Tetapi meskipun demikian, tidak pantas untuk segera bertindak. Kedua kekuatan ini tidak sederhana. Terlebih lagi, jika orang-orang di dunia nyata dunia iblis menyerang kita ketika kita menyerang mereka, apa yang harus kita lakukan? Sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Situasi Si Anting saat ini tidak optimis. Karena keluarga Elang dan Qian Waitian telah secara terbuka berperang melawan Si Anting, kita hanya dapat menghancurkannya pada saat pertama. Jika mereka membentuk aliansi dengan yang asli, dunia iblis, itu hanya akan menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi kita. Karena itu, kita harus membuat keputusan cepat. Hancurkan potensi ancaman ini sejak awal. Sosok yang tidak jelas itu bergerak. Tapi klan Elang tidak mudah untuk dihadapi. Jika perang menemui jalan buntu, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi kita. Aku sendiri yang akan melakukan perjalanan ke Gunung Elang ini. Pada saat ini, sosok yang tidak jelas itu berkata. Ketika Dewa Pedang mendengar suara itu, matanya sedikit cerah. Dia tersenyum dan berkata, jika kamu pergi sendiri, kamu dapat menangkapnya dengan mudah. Lalu dia memeluk tinjunya dan berbalik. Meskipun sebagian besar barang Qian Waitian tersebar oleh angin kencang dari pemimpin klan Elang, dan banyak yang hancur, Suyun pergi untuk membersihkan medan perang dengan mentalitas mengambil harta, dan memaksanya untuk mengambil properti bernilai miliaran. Sen. Kemudian, orang-orang dari Qian Waitian juga datang untuk membersihkan medan perang, tetapi Suyun mengambil langkah pertama dan meledakkan mereka kembali. Setelah kembali dengan muatan penuh, Suyun segera memerintahkan orang untuk mengangkut bahan-bahan ini ke kediaman rahasia, sementara dia sendiri bermeditasi di sekte abadi dan menunggu berita. Negeri dongeng menjadi bergejolak karena Si Anting. Untuk mendapatkan sumber daya dan mendukung berbagai operasi Si Anting mulai menjarah sembarangan. Jika dulu hanya mengandalkan kelompok militer untuk melakukannya secara diam-diam dan tidak berani terlalu sombong, sekarang Si Anting terang-terangan, langsung mengurangi biaya yang tidak perlu dan mulai memeras. Untuk sementara waktu, ada keluhan di dunia peri, dan semakin banyak yang abadi mulai membenci Si Anting. Bagaimana Suyun bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Segera memerintahkan Wei Ming untuk mengambil kesempatan merekrut para abadi ini yang menjadi musuh Si Anting untuk memperluas kekuatan mereka. Dia bertanya bahwa ada terlalu banyak iblis di Xianzong, yang tidak nyaman, tetapi Istana Dalinglong benar-benar cocok. Hanya dalam 10 hari, kekuatan Istana Dalinglong telah meningkat puluhan persen. Meskipun Wei Ming kewalahan dengan perekrutan mendadak begitu banyak orang, Suyun percaya bahwa orang-orang ini pasti akan memainkan peran besar di masa depan. Suyun berpikir ini adalah waktu emas baginya untuk mengembangkan kekuatannya, tetapi situasi yang tidak terduga selalu mengejutkannya. Setengah bulan kemudian, Si Anting mengeluarkan dekret kekaisaran untuk pemusnahan. Namun, kali ini dekret kekaisaran tidak ditujukan pada Suyun, tetapi pada Gunung Senying. Si Anting secara langsung mengumumkan kolusi antara Gunung Senying dan orang-orang iblis dalam dekret kekaisaran, dan ternyata adalah musuh Si Anting. Itu meminta semua sekte abadi di dunia peri untuk mengepung Gunung Senying.
Meskipun dekrit kekaisaran Xianting sebelumnya tidak menguntungkan sekte abadi ini di dunia peri, keagungan Xianting tidak sepenuhnya hilang, dan banyak sekte abadi masih ingin menyenangkan Xianting. Dia memilih untuk memimpin murid-muridnya ke Gunung Shenying. Sisi Xianting juga mengirim pasukan besar. Su Yun berpikir itu tidak berbeda dari serangan sebelumnya terhadap Qian Waitian, dan memutuskan untuk mengirim sekitar 200.000 pasukan. Namun, ketika dia mendapat berita dari si Zhuo, dia benar-benar terkejut. 800.000. Di sisi Xianting, 800.000 orang dikirim, artinya, setidaknya jutaan makhluk abadi menyerang Yingshan. Meskipun jutaan orang tidak banyak dibandingkan dengan banyak perang yang pernah dialami Su Yun sebelumnya, di Gunung Elang yang tampaknya besar, semua orang elang hanya berjumlah lebih dari 30.000. Jutaan abadi vs. 30.000 elang. Meskipun kekuatan individu dari klan elang ilahi memang sangat kuat, tidak ada peluang untuk menang dalam jumlah ini. Rambut Su Yun Mei kencang dan hatinya gelap. Jelas, Xianting telah mencapai titik di mana anjing itu melompati tembok. Mereka khawatir keluarga elang akan membentuk aliansi dengan kekuatan lain melawan Xianting, jadi mereka sangat ingin memadamkannya. Pertama, untuk menghilangkan masalah di masa depan, dan kedua, untuk menunjukkan dunia abadi. Sebenarnya, jika itu dia akan memilih untuk melakukannya, tetapi Su Yun tidak pernah menyangka bahwa Xianting akan segera dimulai. Setelah banyak perang, dapatkah pertempuran tekanan tinggi benar-benar ditanggung oleh orang-orang Xianting? Klan elang ilahi harus dipertahankan. Jika dia bisa membentuk aliansi dengan klan elang surgawi, Su Yun sepenuhnya mampu bertarung melawan Xianting. Memikirkan hal ini, Su Yun sangat cemas sehingga dia segera memanggil Xiang Yang dan berteriak, beritahu Kaitian, Xing Bai, Baci, Qin Qianlong dan Wei Yiming segera. Biarkan mereka berkumpul sekaligus. Ayo. Xiang Yang juga tahu bahwa Xianting siap menyerang keluarga Raja Wali, tetapi dia tidak tahu mengapa Su Yun sangat ingin mengumpulkan pasukan. Su Liuluo mendengar berita itu dan mempelajari perintah Su Yun. Dia segera mengerti niatnya, saudaraku, apakah kita akan menghadapi Xianting? Su Lulo bertanya, sekarang bukan waktunya. Su Yun Sen berkata, jika kita bersaing dengan Xianting, hasil terbaik adalah kehilangan kedua belah pihak. Pada saat itu, kekuatan apapun dapat menelan kita. Apa yang ingin dilakukan saudara itu? Tekanan. Su Yun Sen berkata, Liu Luo, aku akan mengganggumu untuk pergi ke Gunung Elang kali ini. Pergi untuk membujuk keluarga Elang untuk menyerahkan Gunung Elang dan mengungsi sementara. Aku tidak akan membiarkanmu memiliki wajah untuk melindungimu. Aku percaya bahwa dengan kemampuan kamu akan berhasil membujuk orang-orang Elang yang keras kepala itu untuk meninggalkan Yingshan. Su Liuluo menggelengkan kepalanya. Dia juga tahu keluarga Elang dan tahu bahwa keluarga potensial ini selalu dingin kepada orang luar. Sampai jumpa. Su Yun memberinya tanda untuk bertanya kepada pemimpin Xianzong dan berkata dengan serius, katamu bahwa kamu adalah saudara perempuan Su Yun, pemimpin Xianzong. Kepala klan Shenying akan menemuimu. Ketika Su Liuluo mendengar kalimat ini, matanya sedikit terganggu. Jejak kegembiraan melintas di wajah kecilnya yang awalnya acuh tak acuh. Dia dengan lembut mengambil token itu, lalu memegangnya erat-erat di tangannya. Setelah membaca token sebentar, dia mengangguk dengan serius, lalu berbalik dan pergi. Su Yun benar-benar terkejut bahwa Xianting bertindak begitu galak. Perlu kamu ketahui bahwa Xianting telah kehilangan hampir 300.000 kekuatan tempur dalam duel dengan Qian Waitian. Bagaimana mereka bisa mengumpulkan 800.000 orang? Di mana ada orang di Xianting? Jika Xianting mengalir keluar, 800.000 orang pasti bisa berkumpul. Tapi begitu mereka keluar, apa yang harus dilakukan markas besar Xianting? Jika Su Yun memilih untuk menyelinap menyerang saat ini, apa yang akan mereka lakukan untuk berjaga-jaga? Su Yun tidak mengerti sama sekali. Dia sangat ingin bertanya pada Xianzong 2 hari ini. Dia berpikir keras untuk waktu yang lama. Dia masih tidak mengerti apa yang akan dilakukan Xianting. Namun, dia juga menunggu kabar seseorang. Pada hari keempat, berita dari Xiao Lei di Xianting akhirnya dikirim ke Wen Xianzong. Utusan itu banyak bicara, tetapi Su Yun hanya mendengar satu kalimat dari awal hingga akhir. Gerbang abadi dunia peri terbuka, dan banyak orang dari dunia iblis nyata mengalir masuk. Mereka tampaknya telah mencapai konsensus dengan orang-orang Xianting. Dipimpin oleh Dewa Pedang sambil tersenyum, mereka langsung menuju Gunung Shenying. Semua makhluk abadi yang mereka temui di jalan dibunuh oleh mereka. Dunia iblis terlibat, dan sepenuhnya di sisi Xianting. Su Yun tidak pernah bermimpi bahwa Xianting masih memiliki bantuan asing yang rendah dan kuat dari dunia iblis yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun, Su Yun sama sekali tidak mendengar berita tentang dunia iblis yang sebenarnya. Xianting benar-benar menyembunyikan kekuatan ini. Tunggu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba terlihat jelek. Dewa Pedang tersenyum dan memimpin pasukan dunia iblis yang sebenarnya. Siapa yang memimpin pasukan Xianting menyerang Yingshan? Pemimpin tim. Mustahil. Aku belum menerima berita tentang intervensi kelompok tentara sama sekali. Terlebih lagi, pemimpin kelompok tidak dapat bersaing dengan pemimpin klan Elang. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk menyeret Dewa Pedang untuk datang, dia takut hanya mengandalkan Dewa Pedang. Aku tidak bisa membantu Patriark Elang. Siapa itu? Pupil Su Yun melebar dan jantungnya berdetak kencang. Sebuah ide luar biasa muncul di benaknya. Xianting memang seorang master, tetapi hanya ada beberapa orang yang bisa bersaing dengan kepala klan Elang Surgawi. Jika Xianting akan meletakkan semua telurnya dalam satu keranjang dan benar-benar menghancurkan klan Elang Surgawi kali ini, mereka harus sepenuhnya siap dan percaya diri. Dengan cara ini, pemimpin pasukan Xianting kali ini kemungkinan besar adalah Presiden Xianting. 1352
Dunia iblis yang sebenarnya, seperti dunia iblis yang sebenarnya, adalah kekuatan tertinggi dari dunia iblis. Ini adalah tempat kelahiran 10.000 iblis. Meskipun Suyun bertarung melawan dunia iblis di benua Tianwu, itu sangat kuat di sana, itu benar-benar penyihir kecil dibandingkan dengan dunia iblis yang sebenarnya. Dikatakan bahwa sejarah perkembangan dunia iblis nyata lebih lama dari dunia iblis nyata. Iblis itu bisa berubah dan tidak terlihat. Seseorang pernah berkata bahwa segala sesuatu di dunia tidak diciptakan oleh Tuhan Pencipta, tetapi oleh apa yang disebut iblis. Orang mungkin iblis, dan iblis mungkin segalanya. Namun, semua kata di dunia ini benar dan salah, dan bisa dipercaya atau tidak. Dunia iblis yang sebenarnya selalu terkenal dengan profil rendah dan tidak berpartisipasi dalam perselisihan apapun. Dibandingkan dengan dunia iblis nyata, musuh bebuyutan dunia peri, dunia iblis nyata belum diretas baru-baru ini, jadi reputasinya masih bagus. Yang abadi tidak terlalu memusuhi iblis, tetapi akan ada perlawanan. Bagaimanapun, iblis dan iblis jahat dan kotor di alam bawah sadar mereka. Namun, tidak peduli apa dunia iblis yang sebenarnya di mata orang abadi, setidaknya si anting tidak boleh sembarangan dicampur dengannya, jika tidak, reputasi dan status si anting di dunia peri tidak akan ada lagi. Suyun berpikir bahwa pengadilan abadi tidak boleh mengakuinya di permukaan, tetapi diam-diam berkolusi satu sama lain. Pada titik ini, jika si anting tidak menunjukkan kartunya, dia tidak akan memiliki kesempatan. Jika dunia iblis yang sebenarnya berpartisipasi, Yingshan tidak akan pernah bisa mempertahankannya. Tidak hanya itu, Suyun tidak bisa melakukannya lagi. Dengan kekuatan ini, bahkan jika Suyun bergerak, dia harus disingkirkan dan pada akhirnya melarikan diri. Namun, Su Liuluo telah pergi ke Yingshan dan tentara sedang berkumpul. Tidak mungkin menyerahkan Yingshan seperti ini. Dia memikirkannya dan tidak tahu harus berbuat apa, tetapi saat itu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, bergegas keluar dari gerbang sekte abadi dan terbang keluar. Intervensi dunia iblis nyata membuat seluruh dunia peri mendidih. Di bawah pengawalan Master Sekte Wenxian, beberapa hari kemudian, Su Liuluo dengan lancar datang ke depan Gunung Senying. Gunung Elang hari ini sangat berbeda dari masa lalu. Seluruh Gunung Elang terlihat dari kejauhan. Itu berwarna-warni dan indah, tetapi lingkaran cahaya ini dipancarkan oleh batas-batas di sekitar Gunung Elang. Di Gunung Elang, elang dan elang terbang kemana-mana, dan suara nyanyian naik dan turun satu demi satu. Su Liuluo menarik napas dan memimpin orang-orang yang meminta Sekte Abadi untuk bergerak cepat menuju Yingshan. Berhenti. Orang-orang dari keluarga elang surgawi menemukan tamu tak diundang ini jauh dan segera berteriak. 10 orang elang bergegas dan mengepung Su Liuluo dan yang lainnya dengan kilat. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Seekor elang bisa minum. Wajah Su Liuluo tidak berubah. Dia menyapu sekitar. Kemudian dia mengeluarkan token yang diberikan kepadanya oleh Suyun, mengangkatnya tinggi-tinggi dan berteriak, "Aku meminta Su Liuluo, saudara perempuan dari Patriark Abadi. Aku di sini hari ini atas nama saudara laki-laki aku Suyun untuk bertemu dengan aristokrat. Patriark dan diskusikan masalah utama. Tolong sampaikan dengan cepat." Tanya Xianzong. Elang saling memandang. Patriark mengatakan bahwa jika orang yang meminta Xianzong tiba, mereka tidak boleh diabaikan. Mereka adalah tamu terhormat. Pada saat ini, seorang pria elang datang dari belakang dan berteriak pada elang. Semua orang tercengang. Setelah saling memandang, mereka segera meletakkan senjata mereka dan berhamburan. Pria elang itu terbang, memeluk Su Liuluo dan yang lainnya, lalu berkata, "Patriark telah menunggu di dalam. Silakan ikuti." Su Liuluo segera tahu bahwa Patriark elang telah menebak bahwa dia akan datang, mengangguk, dan kemudian berjalan masuk. Bagian dalam Gunung Yingshan telah memasuki keadaan siaga penuh. Kita bisa melihat bahwa ada orang elang bersenjata lengkap di mana-mana. Mereka berkeliaran di dalam dan di luar gunung, menjaga kemungkinan musuh kapan saja. Su Liuluo berjalan dengan hati-hati ke depan. Tak lama, dia dibawa ke sarang besar seperti bangunan. "Patriark, orang-orang telah datang." Pria itu memanggil. "Biarkan dia masuk." "Ya." Pria itu mengangguk dan kemudian membuat undangan ke Su Liuluo. Su Liuluo tampak tenang dan melangkah masuk. Duduk di dalam adalah para tetua dan ahli dari keluarga elang. Mereka duduk di tikar seperti sarang rumput. Mereka kuat, dan bahkan wanita sangat tinggi. Sayap besar mereka bergoyang lembut di belakang mereka, memberi orang rasa martabat dan penindasan yang tak terlihat. Pada akhirnya, itu adalah keluarga besar kuno. Sekalipun kemakmuran saat ini bukan lagi kemakmuran masa lalu, ia tidak kehilangan gaya yang kuat. Su Liuluo melirik orang-orang yang hadir, tetapi tidak menunjukkan kegugupan. Meskipun semua orang di sini lebih kuat darinya, aku tidak tahu berapa kali. Su Liuluo telah melihat kepala klan elang. Dia membungkuk di atas pria tampan bersayap 6 yang duduk di atas. Suyun memintamu untuk datang. Sang Patriark bertanya langsung. Ya. Apakah ini tentang aliansi? Tidak. Dia menggelengkan kepalanya, kakakku percaya bahwa tidak perlu membicarakan aliansi secara detail. Aku dikirim ke sini untuk memberitahu kamu bahwa Yingshan sulit dipegang. Tolong evakuasi Yingshan dengan cepat dan hindari bencana pisau. Suyun ingin kita menyerahkan Yingshan. Kepala klan elang mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, Su Liuluo mengangguk dengan tidak sopan. Kata-kata itu jatuh, dan semua orang di sekitar menunjukkan ekspresi tidak senang, dan suasana menjadi membosankan. Gadis itu tidak bisa berbicara. Dia sangat lugas.
Pikiran semua orang. Kupikir kamu datang untuk mendukung kami, tapi tiba-tiba, kamu menyarankan kami untuk mengungsi. Tidak ada elang yang mundur tanpa bertarung. Seorang pria elang berambut abu-abu mendengus dan berkata, "Itu benar, meskipun Xianting mengirim orang untuk menekan kami, jangan lupa bahwa kami klan Shenying tidak mudah diganggu. Meskipun kami memiliki sedikit orang, kami tidak takut pada mereka. Pemenangnya mungkin. Dan manusiawi. Bagaimana kita bisa tahu sukses atau gagal tanpa berjuang?" Ya, ada suara-suara oposisi di sekitar. Dari kata-kata ini, Sululu bisa melihat bahwa elang-elang itu semuanya militan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan lemah, "Aku tahu bahwa orang-orang dari keluarga elang surgawi tidak takut pada Xianting dan perang ini. Sebenarnya, bukan hanya aku, tetapi juga saudara aku. Tetapi apakah perang ini harus dilakukan? Atau tidak didasarkan pada keberanian kamu, tetapi harus memiliki visi jangka panjang?" Dia kemudian menatap kepala keluarga elang surgawi dan berkata dengan lembut, "Tetapi perang saat ini tidak kondusif bagi keluarga elang surgawi. Kamu perlu tahu, alasan mengapa Xianting ingin memindahkan keluarga elang surgawi adalah bahwa 9 dewa surgawi. Manik-manik angin lebih rendah. Penglihatan Ryuluo tidak jauh lebih baik. Dia tidak tahu harta macam apa 9 manik-manik angin ilahi itu, tetapi Ryuluo tahu, Xianting telah mengintip bayi ini selama bertahun-tahun, dan itu pasti efek luar biasa. Kemudian, selain Xianting, pasti ada kekuatan tersembunyi lain yang mengintip bayi ini. Misalnya, jika Qian Waitian tidak mati baru-baru ini, bukankah masih mungkin bagi keluarga Raja Wali untuk khawatir tentang Qian Tian yang tiba-tiba menikamnya? Belakang. Orang-orang dari keluarga elang saling memandang. Orang-orang yang memanggil Xianting yang tak kenal takut sebelumnya juga menutup suara mereka sekarang. Sang patriark elang memandang Suluru, dan Suluru memandangnya. "Kamu harus berpikir 2 kali sebelum melakukan apapun. Klan elang abadi saat ini secara terbuka menentang Xianting. Meskipun latihan Xianting selama periode ini keterlaluan, jangan lupa bahwa Xianting telah memerintah dunia peri begitu lama, dan prestisenya bisa runtuh sekaligus. Masih banyak sekte abadi yang takut pada Xianting dan ingin menjilat Xianting. Sekte abadi ini akan mematuhi perintah Xianting, masih yang paling kuat di negeri dongeng. Jika keluarga elang ilahi berada dalam kebuntuan dengan Xianting, itu tidak akan bisa sembuh. Jika kita menghindari tepi dan bekerja sama dengan saudara kita saat ini, kita akan dapat membentuk kekuatan yang membuat Xianting takut. Kita akan tertidur untuk jangka waktu lain, memulihkan diri, membuat semua persiapan, dan kemudian dorong Xianting. Pada saat itu, bahkan jika Yingshan hilang, kita dapat mengambilnya kembali. Tidak hanya itu, kita dapat mengakhiri hukum palsu di dunia peri selama bertahun-tahun dan tirani pengadilan peri. Bukankah itu lebih baik?" Suliuluo berkata dengan tenang. Meskipun dia tidak banyak bicara, setiap kalimatnya tepat sasaran, yang membuat orang harus memperhatikannya. Mendengar suara itu, orang-orang jatuh ke dalam meditasi. Namun sang patriark tidak tinggal diam. Dia berdiri tegak dan berjalan bola-balik selama 2 kali. Kemudian dia berkata, "Kami tidak punya tempat tinggal tanpa Yingshan. Meskipun negeri dongeng itu besar, kami tidak bisa bersembunyi. Terlebih lagi, Yingshan memiliki banyak perbatasan, yang dikelola oleh nenek moyang kami dan tidak dapat dilanggar dengan mudah. Begitu kami pergi Yingshan, kami tidak punya tempat untuk bertahan, dan kerusakannya akan lebih besar pada saat itu, pernahkah kamu memikirkannya?" "Pertimbangan sendiri," Suliuluo berkata, "kakakku telah mengatur tempat untukmu. Di sana, kamu tidak perlu khawatir tentang intrusi istana peri." "Di mana? Aku akan tahu kapan aku pergi." Singkatnya, aku tidak akan bertanya pada Xianzong. Sang patriark berhenti berbicara. Dia menundukkan kepalanya dan bermeditasi. Setelah beberapa saat, dia berkata langsung, "Kumpulkan orang-orang segera, umumkan masalah ini, lalu pergi." Kepala keluarga. Orang-orang elang di kedua sisi berdiri dan berteriak dengan gugup. "Apakah kamu benar-benar menyerahkan Yingshan seperti ini? Ini adalah akar kita." "Tidak, kamu tidak bisa menyerah begitu saja pada Yingshan. Adegan itu seperti penggorengan. Bisakah kita bertahan jika kita tidak menyerah?" Kepala klan elang surgawi menggelengkan kepalanya, "Jangan katakan ada perbedaan besar dalam kekuatan saat ini. Bahkan jika kita bisa menahannya dengan enggan, kita takut akan banyak korban. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang dari klan elang ilahi bertarung dengan Xianting tanpa hasil. Tapi apakah kita punya waktu untuk mundur sekarang?" Elang berambut putih berkata dengan cemas, "Ada harta yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita di Gunung Elang. Jika kita mengungsi sekarang, bukankah kita akan memberikan harta ini kepada orang-orang Xianting?" "Jangan khawatir tentang ini," pemimpin klan berkata dengan ringan, "aku telah memerintahkan orang untuk berkemas dan turun Gunung Yingshan. Semua hal penting telah dibawa bersama aku. Aku berencana untuk bertarung tetapi mengungsi sebelumnya. Sejak sekarang aku meminta orang-orang Xianzong dan aliansi kami untuk membawa kita untuk mundur, kita tidak perlu memaksa." Ketika mereka mendengar suara itu, mereka terdiam. Suliuluo melihat ini dan akhirnya meletakkan hatinya yang menggantung. "Kali ini, kami telah menyelesaikan tugas." 1353. Orang-orang dari keluarga elang dewa siap untuk mengungsi, yang tentu saja merupakan hal terbaik untuk Suliuluo. Karena kepala keluarga Raja Wali telah memutuskan untuk mengungsi, tidak ada keraguan saat ini. Keluarga elang tingkat tinggi segera mulai sibuk. Meskipun banyak orang elang terkejut ketika mendengar berita itu, mereka tidak berani tidak mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh Patriark, dan mereka harus mematuhinya satu persatu.
Bagaimanapun, garis diam dan tanpa suara tertinggal di belakang condor-condor, tetapi mereka tidak bisa lepas dari Hawkeye yang kuat. Mereka ditangkap dan dihancurkan satu persatu. Pengadilan peri tidak tahu apa yang dilakukan permaisuri saat ini. Untungnya, jumlah orang elang tidak terlalu besar, dan kekuatan orang-orang itu kuat, kecepatannya luar biasa, dan bagian depan dan belakang hanya setengah kolom dupa. Orang-orang elang telah berkumpul dan berdiri dan dapat mengungsi kapan saja. Patriark, apakah kita baru saja pergi? Lebih baik memasang jebakan di Yingshan. Ketika orang-orang Xianting datang dan jatuh ke dalam jebakan, mereka akan kewalahan. Seseorang menyarankan. Tetapi Patriark segera menolak, tidak, ini rumah kami. Kami akan kembali ke sini di masa depan. Suaranya tegas, tetapi meningkatkan kepercayaan banyak orang elang. Penarikan ini bukan berarti menyerah. Yah, jangan katakan apa-apa lagi. Ayo pergi, jalan Sulu. Kalau begitu, tolong minta Nona Su untuk memimpin, kata Patriark Elang. Su Liuluo mengangguk dan terbang ke pinggiran Yingshan. Tunggu sebentar, Patriark. Tepat ketika orang-orang elang hendak pergi, sebuah suara tiba-tiba keluar dan menghentikan orang-orang itu. Orang-orang melihat ke arah suara itu, tetapi mereka melihat seekor elang bulu merah memimpin beberapa orang elang dengan warna bulu yang sama untuk masuk dari luar dan menghentikan orang-orang elang yang siap pergi ini. Penatua berbohong, bukankah aku mengirim seseorang untuk memberitahu kamu untuk mempersiapkan evakuasi? Pertanyaan apa yang kamu miliki? Pemimpin klan elang memandang pria elang bulu merah dan berkata. Awalnya, pria elang ini adalah kebohongan Tianyu, ayah dari elang berbohong dan penatua baru dari keluarga elang surgawi. Ayah, kamu tidak perlu mengunjungi Yingshan lagi. Pemimpin klan telah memutuskan untuk mengevakuasi Yingshan. Ayo cepat pergi, kalau tidak kita tidak akan bisa pergi ketika orang-orang Xianting tiba. Elang garang yang berdiri di antara kerumunan segera berdiri dan berkata. Diam. Fierce Tianyu memelototi elang yang ganas, lalu menatap kepala dinasti, dan suaranya yang marah keluar, aku pernah mendengarnya, kepala. Seorang gadis yang tidak tahu dari mana datang ke keluarga elang kami untuk menyihir publik dan berbicara omong kosong. Apakah kita serius? Siapa bilang kita klan elang tidak bisa melawan Xianting? Aku kira begitu. Kami elang bukan pengecut. Mengapa kami harus menyerahkan Yingshan? Kami telah menyerahkan Yingshan, tapi kami tidak punya apa-apa. Sekali ini masalah keluar, bagaimana kita bisa menyelamatkan wajah keluarga elang surgawi? Bagaimana kita bisa mendapatkan pijakan di negeri dongeng? Penatua berbohong, aku tahu apa yang kamu maksud, tetapi kamu harus tenang dan memikirkannya. Keluarga elang saat ini bukanlah pemandangan yang indah di masa lalu. Kita tidak boleh bertarung lagi. Apalagi bertarung dengan Xianting, kita tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Menang, dan kita tidak perlu bertarung dengan mereka. Patriark, apakah kamu tidak takut pada Xianting? Gumam Tianyu yang ganas. Nada suaranya sedemikian rupa sehingga orang-orang di sebelahnya tidak bisa melihatnya. Penatua berbohong, bagaimana sikapmu? Patriark secara alami memiliki pengaturan patriark. Bisakah kamu keberatan? Dia menyakiti keluarga elang. Tianyu yang kuat tampaknya sedikit bersemangat. Bagaimana cara menyelamatkan keluarga elang? Apakah kamu ingin berbelanja dengan orang-orang Xianting? Seorang penatua bergegas, menyeret ke Tianyu dan berkata dengan marah. Lai Tianyu tertegun dan tampak sedikit aneh. Dia mengibaskan tangan sesepuh dan melirik elang di sekelilingnya. Kemudian dia berteriak, kamu serakah untuk hidup dan takut mati. Aku tidak bisa mengendalikannya, tetapi aku ingin memberitahu kamu, aku tidak takut berbohong Tianyu. Orang-orang dari keluarga elang surgawi tidak pernah takut apapun. Jika kamu ingin melarikan diri dengan cepat. Aku akan tinggal dan menjaga gunung elang. Ucapannya yang agung dan heroik benar-benar membuat banyak orang elang yang memiliki niat untuk mundur ragu-ragu. Su Liuluo mengerutkan kening dan merasa bahwa segala sesuatunya tidak semulus yang diharapkan. Kemudian dia melihat Tianyu yang ganas itu memindai orang-orang elang di sekitarnya, dan kemudian berteriak dengan suara yang begitu keras, aku tidak percaya itu kecuali aku, semua orang elang takut pada Xianting, aku akan bertanya lagi. Tidak takut mati, berdirilah untukku. Pada titik ini, suaranya sangat bagus. Kata-katanya seolah memobilisasi emosi banyak orang elang yang hadir. Mereka tersipu satu persatu dan ingin berbicara, tetapi mereka tidak berani berbicara. Pada saat ini, sesosok keluar dari kerumunan. Elang galak. Dia berdiri tepat di depan Patriark dan dengan hormat memberi hormat kepada Patriark dan berkata, Patriark, orang yang paling dihormati dengan berbohong adalah kamu kecuali ayahnya. Kamu adalah santo pelindung keluarga elang ilahi kami. Selama bertahun-tahun, jika kamu tidak melakukannya. Memimpin keluarga Raja Wali kita, mungkin kita akan dihancurkan oleh orang-orang dengan niat jahat, tetapi meskipun demikian, elang ganas juga mendukung ayahnya, karena apa yang dikatakan ayahnya tidak salah. Dan pengecut, biarpun musuhnya kuat, kita tidak boleh mundur. Bukan. Perkataan elang garang itu seolah menjadi sumbu, dan langsung menyulut api di hati banyak orang elang yang hadir. Untuk sementara waktu, orang-orang elang ini tidak tahan dan berdiri bersama. Patriark, kami tidak mau mengungsi seperti ini. Mari kita tinggal dan menjaga Yingshan. Kepala keluarga. Suara-suara keluar, satu persatu bersemangat untuk mengungkapkan tekad mereka. Adegan itu tampak sedikit bising. Kepala klan elang tampak berat dan tidak mengatakan apa-apa. Su Liuluo mengerutkan kening dan terlihat sangat jelek. Aku pikir itu telah dilakukan, tetapi aku tidak ingin mengalami kecelakaan.
Ada Tianyu yang kuat. Pemimpin klan elang menatap kebohongan Tianyu sejenak, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata kepada salah satu tetua di dekatnya, Penatua Siang, tolong pimpin murid-murid ini yang bersedia pergi dan pensiun dari Yingshan bersama Nona Su. Patriark, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan tinggal, Patriark Elang berkata pelan. Seluruh hadirin terkejut ketika komentar ini jatuh. Kepala keluarga. Suara seruan bergema di mana-mana. Ayah, jika kamu ingin tinggal, maka aku akan tinggal juga. Yang Zi mendorong kerumunan, berlari ke Patriark dan bertanya dengan tergesa-gesa. Aku tinggal untuk melakukan tugas aku sebagai Patriark, bukan orang lain. Kamu pergi untuk melanjutkan keluarga elang aku. Aku tidak bisa mengabaikan orang-orang elang ini. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada leluhur aku? Dan kamu, sebagai keturunan elang keluarga, kamu harus melakukan tugasmu, Yang Zi, ayo pergi. Jangan ragu, waktu tidak menunggu siapapun. Elang berbisik. Yang Zi mendengar suara itu, dan matanya berkaca-kaca. Mata Su Liuluo berbinar ketika mendengar ini. Kepala klan elang bermain dengan baik. Meskipun pernyataan ini tidak dapat menyelamatkan klan elang ini, setidaknya memperkuat posisinya di klan elang. Aku tidak tahu apakah dia bersungguh-sungguh atau tidak. Dia melihat keluar, berpikir sejenak, dan berkata, Patriark, waktu hampir habis. Sebaiknya kamu cepat pergi. Jika orang-orang Xianting datang, sudah terlambat. Belum terlambat, Penatua Siang. Bawa seseorang pergi dengan cepat. Sang Patriark minum rendah. Kepala keluarga, orang ingin membujuk lagi. Tetapi sebelum kata-kata mereka diucapkan, mereka mabuk berat oleh Patriark, jangan bujuk siapapun dan pergi dengan cepat. Ya, apakah kamu akan melanggar perintah Patriark? Topi yang tidak mematuhi perintah Patriark ini bisa membuat banyak orang tidak berdaya. Orang-orang membuka mulut mereka, dan pada akhirnya tidak ada yang berbicara. Penatua Siang menghela nafas dan mengepalkan tinju ke Su Liuluo, tolong juga minta Nona Su untuk memimpin. Su Liuluo mengangguk dan kemudian pergi. Orang elang lainnya mengikuti. Mata Tianyu yang kuat bergetar dan dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi sebelum dia mengatakan apa-apa, pemimpin klan di sana berbicara lagi, tetua yang kuat, karena kamu ingin tinggal, aku akan tinggal bersamamu untuk menjaga Yingshan. Namun, aku berharap jika kamu dapat mundur di saat kita dikalahkan, tidak ada yang lebih penting daripada menyelamatkan hidup kamu. Hanya hidup kamu bisa mendapatkan kembali segalanya, bahkan kemuliaan dan kehormatan keluarga elang. Tianyu yang kuat mendengar suara itu dan mendengus. Dia tidak berbicara lagi. Ketika pemimpin klan elang berkata demikian, tidak banyak orang yang tersisa. Meski tidak berjalan seperti yang diharapkan, seluruh merasa interior keluarga elang itu tampak tidak sederhana. Orang-orang dari klan elang ilahi sangat cepat. Su Liuluo menempatkan kecepatannya hingga batasnya, dan orang-orang ini masih dapat dengan mudah mengikutinya. Segera, orang-orang elang ini jauh dari Yingshan. Desis. Pada saat ini, suara aneh tiba-tiba datang dari kejauhan. Orang-orang itu masih bugar dan memandang mereka, tetapi mereka melihat bahwa langit di kejauhan berwarna hijau tua, dan sejumlah besar sutra hijau tua seperti napas menari-nari di langit di kejauhan, seperti ular berbisa. Melihat ini, wajah sesepuh Siang sangat berubah, apakah ini jahat? Roh jahat, Su Liuluo terkejut, yah, bagaimana roh jahat bisa muncul di dunia peri? Apakah ada iblis? Beraninya orang ceroboh. Dia segera bersembunyi dan menatap ke kejauhan. Setelah beberapa saat, sosok hijau gelap muncul di langit. Sejumlah besar orang dengan lampu hijau berkilauan terbang dari kejauhan. Mengenakan baju besi dan memegang bendera pertempuran, mereka bergegas ke sini dengan cepat. Melihat dari kejauhan, mereka tampak seperti awan hijau besar. Monster dan monster seperti ombak yang menyapu di sini, luar biasa. Iblis, kamu benar-benar monster. Kerumunan tampak membosankan. Berapa banyak iblis yang harus ini? Ada yang tak terhitung jumlahnya. Mereka pergi ke Yingshan, begitu banyak iblis. Apakah kamu ingin menyerang Yingshan? Tidak, sang patriark dalam bahaya. Kita harus segera kembali ke Yingshan. Kalau tidak, Yingshan akan dihancurkan oleh iblis itu. Ayo, mari kita kembali dengan cepat dan memberitahu patriark tentang penyebaran mereka. Sebuah suara cemas keluar. Su Liuluo tiba-tiba mengubah wajahnya dan berteriak, tidak. 1354. Melihat elang ini memiliki dorongan untuk kembali, Su Liuluo buru-buru berteriak, jangan pernah kembali, kalau tidak. Yingshan harus dihancurkan sepenuhnya. Apakah kamu ingin kami melihat Yingshan diinjak-injak oleh iblis? Salah satu berteriak. Yang lain menatap Siang tua yang pendiam. Penatua Siang menundukkan kepalanya dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada yang tak terbantahkan, semua orang mendengarkan dan terus mengikuti Nona Su. Tidak ada yang diizinkan kembali ke Yingshan tanpa perintah aku, jika tidak maka akan dianggap sebagai hakim. Penatua, kenapa? Beberapa orang menolak, kebanyakan generasi muda dari keluarga elang. Mereka semua tampak bersemangat dan tidak mau menunjukkan kemarahan tertentu. Apa kamu tidak mengerti? Tanpa menunggu tetua Siang berbicara, Su Liuluo di sana minum, bangun. Lihat status quo, apakah kebetulan begitu banyak orang jahat tiba-tiba muncul di dunia peri? Dan masih muncul di sini pada saat ini.
Aku mendapat berita sebelumnya bahwa Xianting akan menyerang Yingshan dan memusnahkan elang, tetapi sekarang, itu bukan orang-orang Xianting, tetapi iblis-iblis ini. Tidakkah kamu tahu mengapa? Iblis-iblis ini. Itu pasti dengan Xianting. Apa? Kata-kata Su Liuluo mengejutkan orang-orang elang yang impulsif ini dalam sekejap. Xianmen telah dikendalikan oleh orang-orang Xianting. Bagaimana begitu banyak iblis memasuki dunia peri? Mengapa kamu lari langsung ke Yingshan? Apakah kamu tidak mempertimbangkan semua ini? Keluarga elang ilahi memang kuat, tetapi menurut aku, sebagian besar keluarga Raja Wali itu pemberani dan tidak punya sumber daya. Lai Tianyu adalah, dan begitu juga kamu. Terkadang cara untuk menunjukkan keberanian bukanlah dengan menantang keberadaan yang kuat dengan diri kamu yang lemah. Dengan cara ini, kamu tidak dapat membawa apapun kecuali kematian. Aku khawatir tidak ada yang tersisa dalam apa yang disebut kehormatan. Hanya hidup yang memiliki kemungkinan tak terbatas. Su Liuluo tampak terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak. Dia berbalik dan terbang. Penatua Siang tidak ragu-ragu dan segera mengikuti. Beberapa orang elang mengikuti satu demi satu, sementara yang lain saling memandang dan tampak ragu-ragu. Akhirnya, semua orang mengikuti, dan tidak ada yang bertengkar untuk kembali ke Yingshan. Faktanya, dengan kecepatan orang elang, mereka ingin melarikan diri, dan tidak ada yang bisa mengejar. Banyak orang tidak menyangka bahwa iblis itu tiba-tiba masuk ke dunia peri. Dunia iblis yang sebenarnya selalu rendah hati dan tidak berpartisipasi dalam apapun. Mengapa itu campur tangan dalam urusan keluarga Xianting dan Shenying kali ini? Su Yun bingung, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak lagi mengambil tindakan, dia akan menghadapi musuh yang lebih besar. Jika elang mengungsi tepat waktu, masih ada ruang untuk penebusan, tetapi jika mereka tidak mengungsi, Dewa Buddha tidak akan dapat kembali ke surga. Di luar sekte abadi, beberapa sekte abadi berkumpul. Bahkan kekuatan pria iblis, aula naga tersembunyi, dan aula Xiao Yao Dikam dipindahkan oleh Su Yun. Jutaan orang kuat, kekuatan ini cukup untuk mengguncang seluruh dunia peri. Qin Qianlong, Kai Tian, Wei Ming, Xing Bai dan Xiang yang semua berdiri di depan mereka. Di belakang mereka ada murid yang tak terhitung jumlahnya. Hu Qianmei berdiri di samping. Orang-orang di istana Jiang Yun belum datang. Karena mereka belum sepenuhnya mencuci otak mereka, Su Yun tidak yakin apakah salah satu dari mereka akan mengkhianatinya. Demi asuransi, Su Yun tidak berniat menggunakannya. Terlebih lagi, orang-orang ini sudah cukup. Melihat semua makhluk di depannya, Su Yun memiliki dorongan untuk menelan gunung dan sungai. Banyak orang tidak mengerti untuk apa pertemuan ini. Banyak orang hanyalah rekrutan baru dan tidak mengerti kekuatan Su Yun. Namun, dia dapat menjamin bahwa orang-orang yang berdiri di sini bukanlah orang-orang yang menghadapi Xianting. Namun, banyak orang tidak tahu bahwa ada iblis di antara mereka. Ini dia, tidak perlu bersembunyi. Sudah waktunya untuk memberitahu orang-orang ini segalanya. Apakah kamu tahu siapa aku? Su Yun berteriak. Su Yun, Puan Su. Aku tahu. Tanyakan pada pemimpin Xianzong. Aku tahu. Suara yang salah keluar, namun, banyak makhluk abadi saling memandang dan tidak tahu siapa orang di depan mereka. Sebagian besar dari orang-orang ini baru, dan mereka bahkan tidak tahu hubungan antara berbagai sekte abadi saat ini. Su Yun menarik napas dalam-dalam, dan suaranya yang marah keluar lagi. Nama aku Su Yun. Banyak dari kamu telah mendengar tentang aku dan mengenal aku, tetapi lebih banyak orang tidak tahu apa-apa tentang aku. Sekarang, aku akan memberitahu kamu identitas aku. Dia terlihat serius dan sangat serius. Aku orang biasa dari benua Tianwu, tetapi aku memiliki banyak identitas, salah satunya tidak dapat kamu bayangkan, itu adalah identitas iblis aku, itu benar. Aku masih iblis dari dunia iblis yang sebenarnya. Tidak mengherankan bahwa adegan itu mendidih. Beberapa orang tahu bahwa ada banyak iblis di sekitar mereka, tetapi yang lain tidak tahu karena kepala sekte mereka belum mencuci otak mereka. Ekspresi kebanyakan orang menjadi aneh, beberapa terkejut, beberapa terpana, beberapa bingung, dan beberapa bingung. Saat ini, pikiran banyak orang kosong, seperti sulit untuk menerima berita yang luar biasa ini. Namun, semua ini tidak penting sekarang. Su Yun percaya bahwa orang-orang di negeri dongeng tidak akan lagi menggunakan keabadian dan iblis untuk menentukan baik atau buruk. Mereka memiliki mata dan dapat membedakan yang benar dan yang salah, selain identitas iblis di dunia iblis yang sebenarnya. Aku masih bertanya kepada pemimpin Xianzong, Kepala Naga Xianzong, Bahemen, Istana Dalinglong, Aula Xiao Yao, dan Aula Qianlong. Padahal, kekuatan-kekuatan tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak ada sendirian. Mulai sekarang, tidak peduli sekte abadi mana yang dianiaya, sekte abadi lainnya tidak akan duduk diam, karena aku tidak akan membiarkan orang-orang aku diganggu oleh siapapun. Kamu tahu apa? Apa yang dia katakan sangat sombong, tetapi itu adalah gaya perilakunya. Banyak orang sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka kekuatan Su Yun menjadi begitu besar. Perlu dicatat bahwa beberapa sekte abadi pertama di sini adalah sekte abadi yang terkenal. Saat ini, tentu saja, ini nanti. Hari ini, aku akan mengumpulkan kalian semua. Aku memiliki hal penting untuk diumumkan. Hal ini dapat mempengaruhi arah masa depan dunia peri dan bahkan dunia surga. Mendengar ini kalimat, semua orang di bawah saling memandang dan berbisik. Su Yun tidak membuang waktu. Saat ini, waktu sangat mendesak, dan dia tidak bisa mentolerir lebih banyak omong kosong. Berita terbaru adalah bahwa Xianting berencana mengirim pasukan untuk melenyapkan Gunung Shenying.
Banyak orang pasti sudah tahu ini. Namun, kamu tentu tidak menyangka bahwa ketika orang-orang Xianting hendak menyerang Gunung Senying, iblis di dunia iblis yang sebenarnya telah mengirim pasukan besar ke Gunung Senying. Kata-kata itu jatuh, dan seluruh penonton terdiam. Suyun melirik pemandangan itu dan kemudian berkata, gerbang abadi selalu dikendalikan oleh orang-orang Xianting, tetapi orang-orang di dunia iblis nyata dapat melompati gerbang abadi dan masuk kerajaan abadi dengan begitu mudah. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dunia iblis yang sebenarnya berkolusi dengan Xianting. Kali ini, ketika menyerang Gunung Senying, dunia iblis yang sebenarnya bertindak sebagai pion dari Xianting. Adapun mengapa Xianting menyerang Gunung Senying, mungkin tidak semua orang tahu. Aku akan memberitahu kamu, tujuannya masih untuk harta kota keluarga Senying, Jiusen Feng Tianzu. Selama waktu ini, Xianting telah sangat sering menyerang sekte abadi di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk sumber daya sekte abadi ini. Sekarang Xianting telah mencapai titik kegilaan yang ekstrim. Mereka tidak pernah bisa menyerah untuk tujuan itu, jangan putus asa. Sarana, dan tidak mencapai tujuan. Demi sumber daya dan kepentingan mereka sendiri, mereka telah mulai menjara di mana-mana dengan tuduhan yang tidak beralasan. Sekte abadi yang naif tidak dapat menahan kuku besi dari pengadilan abadi, dan kali ini, mereka membidik Gunung Lang. Aku mengatakan begitu banyak, bukan untuk mengungkapkan apa, kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah, masing-masing dari kamu miliki, apa yang telah dilakukan Xianting selama bertahun-tahun, apakah itu benar-benar menjaga kedamaian dunia peri? Bisakah perilaku mereka saat ini benar-benar menyembunyikan mata dan telinga orang? Adapun ini, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang 2 bulanannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Hari ini, aku berdiri di sini, bukan sebagai Raja Iblis dari dunia iblis yang sebenarnya, atau sebagai kepala naga dari 5 sekte abadi, tetapi sebagai orang yang tidak dapat ditekan dan diancam. Tidak peduli jahat, abadi atau fana, setiap orang harus memiliki kebebasannya sendiri, dan tidak ada yang bisa membatasinya, tidak ada yang bisa diikat. Hari ini, aku bersedia memimpin kamu untuk menggulingkan Xianting, level sistem dekaden ini dan tebang dunia yang tidak adil ini. Bersama-sama membangun yang baru, hanya milik dunia bebas. Ini tidak akan menjadi jalan kembali. Aku tidak akan pernah memaksa kamu. Sekarang, beri aku jawabannya. Mereka yang bersedia pergi bersamaku akan tinggal di mana mereka berada. Mereka yang tidak mau berpartisipasi dalam masalah ini akan pergi dari sini. Suaranya serak, dan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Mata Rubah Qian Mei, Qin Qianlong dan Xing Bai seperti pedang tajam. Setelah suara beriak antara langit dan bumi menyebar ke 4 arah, pemandangan itu benar-benar sunyi. Sekarang, sepertinya jarum apapun bisa mengeluarkan suara keras saat jatuh ke tanah. Suyun menatap orang-orang di depannya dengan jantung berdebar kencang. Ini adalah pertarungan dan waktu yang menentukan. Dia tidak bisa menipu makhluk abadi ini sepanjang hidupnya. Karena dia ingin bertarung berdampingan dengan mereka, dia harus memiliki kesadaran. Jika kamu tidak dapat bekerja dengan satu hati, Suyun tidak akan menjadi lawan Xianting bahkan jika ada banyak orang. Adegan itu sunyi dan menakutkan. Dia bisa melihat bahwa wajah semua orang penuh dengan keheranan dan keterkejutan. Kata-kata Suyun sangat menakjubkan sehingga sulit untuk dicerna. Dan tindakan yang dia usulkan tidak akan pernah menjadi tindakan berlayar biasa. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan mati. Jika kamu mempertaruhkan hidup kamu untuk berjudi, siapa yang akan main-main dengan rongga darah? Setelah menunggu lama, aku masih tidak melihat semua orang mengatakan apa-apa. Wajah Suyun memucat. 1355. Inilah saatnya untuk membuat pernyataan, karena tindakan Suyun kali ini ditujukan pada Xianting dan Departemen Peradilan tertinggi di dunia peri. Ini adalah tantangan bagi otoritas. Jelas berbeda dari sekte abadi yang Suyun mulai di masa lalu. Jika mereka tidak membuat pernyataan sebelumnya, banyak orang akan takut berkelahi. Ketika mereka tahu bahwa target kali ini adalah Xianting, mereka takut banyak orang akan takut bertarung. Begitu seseorang melarikan diri, pasukan Suyun akan malu karena tidak bertarung. Dia melihat orang-orang di kerumunan. Iblis-iblis itu berdiri diam. Mereka yang tinggal untuk bertanya pada Xianzong pagi-pagi tidak akan berbicara saat ini. Adegan itu masih sepi dan aneh, dan orang-orang bisa mendengar napas mereka. Su Liuluo dan yang lainnya semua melihat kerumunan padat di depan mereka. Pria dan wanita di kerumunan itu terdiam saat ini, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Tapi saat itu, sebuah suara tiba-tiba memecah kesunyian. Seorang abadi yang terlihat sangat muda. Dia memakai pakaian yang sangat sederhana dan memiliki prestasi yang rendah. Dia milik istana Dalinglong dan terlihat seperti murid baru. Dia memegang pedang panjang. Meskipun napasnya tidak kuat, dia terlihat sangat serius. Puan Su, aku bersedia pergi ke Xianting bersamamu, untuk meratakan dunia yang tidak adil, tetapi untuk mengejar kebenaran kebebasan. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi saat ini, semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Su Yun menatap. Aku pendatang baru di istana Dalinglong. Mungkin banyak dari kamu yang belum mengenal aku, tetapi aku ingin mengatakan di sini bahwa aku adalah murid gerbang jejak suci sebelum aku memasuki istana Dalinglong. Gerbang jejak suci, pernahkah kamu mendengar? Itu. Ya, itu adalah sekte kuno yang dihancurkan oleh Xianting 4 bulan lalu dan benar-benar diratakan dengan tanah. Pria itu menjadi sedikit bersemangat dan suaranya menjadi keras. Sekte jejak suci bukanlah sekte besar, dan sejarahnya tidak panjang, tetapi semua orang di sekte ini seperti kerabat aku. Aku tidak peduli seberapa kuat pencapaian mereka atau seberapa kaya harta mereka. Yang aku tahu adalah bahwa mereka mengajari aku cara melihat cara hidup aku.
Mereka membimbing aku di jalan yang benar untuk menumbuhkan keabadian, dan sekarang, mereka semua dibunuh oleh orang-orang Xianting, tetapi itu hanya karena rumput jejak suci, yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dari Sekte Jejak Suci membunuh semua orang dari Sekte Jejak Suci atas dan ke bawah untuk apa-apa. Jika bukan karena kedoktuannya, aku tidak bisa melarikan diri. Dunia tidak malu dengan cara tercela dan kejam Xianting, dan mereka tidak layak menjadi otoritas yudisial dunia peri. Jadi, Tuan Su, aku ingin pergi bersamamu. Bahkan jika orang-orang di sini tidak pergi, hanya kita berdua. Aku tidak takut. Suara terakhirnya hampir meraung. Keberadaan roh, misteri dan Tuhan semacam ini hampir satu garis. Dia benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu di depan umum. Jika dia tidak gila, itu karena obsesi di hatinya terlalu kuat. Suyun memandang pria itu, dan wajahnya yang pucat sedikit lega. Siapa namamu? Namaku Chen Zilin. Pria itu berteriak. Bagus, Chen Zilin. Mulai hari ini, kamu akan menjadi saudaraku Suyun. Suyun tersenyum. Dia berpikir bahwa dalam menghadapi musuh seperti Xianting, beberapa orang seperti Chen Zilin akan berdiri dan berbicara, tetapi dia salah. Chen Zilin sepertinya mulai. Tidak lama setelah dialognya dengan Suyun berakhir, orang kedua berdiri. Lalu ada orang ketiga, orang keempat dan orang kelima. Sebagian besar dari mereka dianiaya oleh Xianting, mengungsi dan menjadi abadi. Kemudian, mereka diterima oleh Istana Dalinglong. Menurut niat Suyun, Wei Ming menempatkan murid-murid yang baru direkrut ini dan memberi mereka lingkungan kultivasi yang baik. Semua perlakuan sama dengan murid lama, yang membuat mereka sangat berterima kasih kepada Istana Dalinglong dan menghormati Suyun, kepala naga. Di bawah kepemimpinan gelombang orang, pemandangan yang sunyi segera mendidih, semakin banyak orang berdiri dan berteriak, semakin banyak orang mengangkat pedang mereka, dan dari awal hingga akhir, tidak ada yang tersisa di sini. Suyun tahu bahwa waktunya telah tiba untuk secara resmi meluncurkan perang melawan Xianting. Apa tren di sana? Suyun menoleh dan menanyakan jimat rubah di sampingnya. Tidak ada berita dari Liu Luo. Aku telah mengirim 3 kelompok orang ke kediaman rahasia. Jika Liu Luo membawa orang ke sana, seharusnya ada berita segera. Rubah 1000 cara pesona. Kita tidak punya banyak waktu. Aku khawatir pasukan Xianting dan pasukan dunia iblis nyata mendekati Gunung Shenying. Xianting telah dipukul dengan keras dan interiornya pasti kosong. Mereka juga putus asa saat ini. Bagaimanapun, kita harus bergegas ke gelombang saat ini. Kata Suyun. Langsung ke markas Xianting. Tanya rubah Qian Mei. Suyun menatap, aku khawatir Presiden Xianting telah menyerang tindakan ini, karena hanya dengan senyum Dewa Pedang, dia tidak bisa menjadi lawan dari kepala klan Elang. Hanya dia yang bisa sepenuhnya menghapus Gunung Elang. Jika Xianting berani melakukannya, rasanya bahkan jika mereka pergi, kami tidak berani melakukan apapun pada Xianting. Saat ini, Xianting lebih kuat dari yang lain. Mereka pikir aku tidak berani pergi, jadi aku akan melakukannya, pergilah. Setelah mengatakan itu, Suyun langsung mencabut pedangnya dan berteriak. Waktunya telah tiba, aku tidak punya banyak waktu untuk menunggu jawabanmu. Sekarang, mereka yang mau pergi bersamaku, ikutlah denganku. Mungkin di matamu, ini adalah jalan yang tidak bisa kembali, tapi di mataku. Pendapat, jalan ini sangat panjang. Kemudian dia melompat dan terbang ke langit. Tepat setelah tindakannya, tentara aliansi besar dari 5 sekte abadi mulai bergerak. Tidak ada yang pergi dan tidak ada yang ragu-ragu. Sangat jarang untuk melawan dalam hidup, belum lagi menghadapi otoritas tertinggi Xianting kali ini. Untuk sementara waktu, tentara, seperti banjir yang mengalir, mulai menyerang ke arah Suyun, terus-menerus, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya bergerak. Di depan Gunung Elang. Desakan Lai Tianyu untuk tetap tinggal membuat beberapa orang Elang menjaga Yingshan bersama-sama. Pemimpin klan Elang menghitung bahwa ada 7.000 orang Elang menjaga Yingshan saat ini, terhitung 1/5 dari seluruh grup Elang, yang sebagian besar adalah generasi muda. Jika orang-orang ini mati di sini, itu akan menjadi pukulan yang sangat berat bagi klan Elang. Pemimpin klan, aku senang kamu bisa tinggal, tetapi mengapa kamu memindahkan Elang itu? Jika semua Elang tetap tinggal, peluang kita untuk menang akan lebih besar. Tampaknya kebohongan Tianyu juga tidak puas dengan pemimpin klan Elang. Menyerahkan orang-orang Elang itu ke Liu Luo. Dia secara khusus berlari dan berkata. Namun, Patriark Elang menatapnya dengan aneh. Penatua berbohong Tianyu, karena kamu memilih untuk tinggal dan menjaga Yingshan, mengapa kamu tidak memilih Bufang dengan cepat? Pengerahan telah diatur, tetapi kita tidak memiliki cukup tenaga. Pemimpin klan, cepat rekrut kembali orang-orang Elang itu, kita masih punya waktu. Menelepon kembali. Kepala klan Elang Ilahi mengerutkan kening, menatap kebohongan Tianyu dengan aneh dan berkata, Penatua berbohong Tianyu, aku tidak berpikir kamu adalah orang yang impulsif. Di masa lalu, kamu akan mengajukan saran yang sangat berpandangan jauh ke depan tentang keputusan apa yang dibuat di Yingshan. Kenapa kamu begitu impulsif kali ini? Ini bukan impulsif, pemimpin klan. Kami keluarga Elang memiliki kemampuan untuk bertarung. Kami tidak bisa menyerah begitu saja. Situasinya tidak akurat, mari kita tunggu dan lihat. Pemimpin klan Elang berkata dengan ringan, apalagi, mereka telah pergi. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Tidak mungkin bagi mereka untuk kembali. Melihat bujukan, kebohongan Tianyu menundukkan kepalanya dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Dengan cara ini, pasukan yang tersisa dari keluarga Elang menunggu sekitar setengah kolom dupa di Gunung Elang, dan keluarga Elang bergegas masuk dan berteriak. Patriark, Penatua, itu tidak baik. Ada situasi. Banyak iblis. Banyak iblis muncul. Apa, iblis? Kepala klan Elang mengerutkan kening dan segera bergegas keluar. Pada saat ini, sejumlah besar orang Elang berkumpul di pinggiran Yingshan. Kepala keluarga Elang Ilahi melihat sekeliling dan menemukan bahwa batas di Yingshan belum dibuka, dan tidak ada orang Elang yang menjaga di semua titik, yang sama sekali tidak seperti pertahanan. Dia menundukkan kepalanya sejenak dan bergegas menuju orang-orang Elang. Melihat kedatangan pemimpin klan, orang-orang Elang tampak sedikit bersemangat. Pemimpin klan, ada banyak iblis. Mereka mendekati kita, ada banyak dari mereka, penuh dengan roh jahat. Seorang pria Elang berteriak. Evakuasi sekarang. Pemimpin klan Elang hanya melirik iblis dan langsung berteriak. Evakuasi. Elang di sekitar bingung. Hanya beberapa iblis, pemimpin klan, mengapa kita harus takut pada mereka? Apakah kamu tidak mengerti? Iblis-iblis ini bersama Xianting. Di belakang mereka, ada tentara Xianting. Kekuatan iblis-iblis ini tidak sederhana. Kamu mengungsi denganku dengan cepat. Yingshan tidak tahan. Pergi, cepat. Sang patriark hampir meraung. Namun, tepat setelah dia mengatakan ini, sebuah cahaya melintas di belakangnya. Semua orang Elang tidak memperhatikan apa yang terjadi pada Fa. Kekosongan di sekitar pemimpin klan Elang terdistorsi, dan yang lain jatuh ke ruang terdistorsi untuk sementara waktu. Kemudian seluruh orang langsung terpental, jatuh tidak jauh, muntah darah, dan kulitnya pecah-pecah. Pemandangan itu mengejutkan semua orang Elang. Ketika mereka melihat ke sana, mereka tidak tahu kapan kebohongan Tianyu berdiri di belakang pemimpin klan Elang. Ayah, apa yang kamu lakukan? Elang ganas di kerumunan tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia bergegas keluar dan bertanya dengan cemas. Jangan pergi ke sana, dia sama sekali bukan kebohongan tua Tianyu. Patriark Elang berteriak. Benar saja, tubuh Tianyu yang ganas tiba-tiba dikosongkan saat ini. Dalam sekejap mata, seluruh orang telah berubah menjadi awan asap. Melihat pemandangan ini, orang-orang tercengang, dan Elang yang ganas itu terpana. Orang-orang ketakutan. Siapa dia? Seseorang bertanya dengan cemas. Dia, jika tebakanku benar, dia adalah Presiden Xianting. Patriark Elang berbisik. 1356. Meskipun kamu tahu, sepertinya sudah terlambat. Bulu langit yang ganas di sana berubah menjadi kabut-kabur dan mengirimkan semburan suara aneh yang halus. Kabut virtual mencair lagi dan berubah menjadi bayangan dengan cahaya warna-warni. Melihat bayangan ini, semua Elang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Aku bahkan tidak menyadari bahwa aku bisa menunjukkan kamuflase yang begitu cerdik. Tidak akan ada orang kedua di seluruh dunia peri kecuali Presiden Pengadilan Peri. Patriark Elang berkata dengan suara yang dalam. Itu karena orang lain akan diperhatikan olehmu bahwa aku sendirian kali ini. Aku yakin kamu tidak dapat membayangkan bahwa aku akan membunuh Elang yang ganas itu sendiri dan berpura-pura menjadi dia dan menyelinap ke keluarga Elang terlebih dahulu. Sosok itu membuat suara lagi, awalnya, ini hanya untuk menyelesaikan kamu terlebih dahulu, tetapi aku tidak berharap kamu ingin mengungsi. Ini benar-benar di luar dugaan aku, tetapi juga memberitahu aku di mana iblis yang sebenarnya bersembunyi. Dunia peri, aku yakin aku bisa mendapatkan jawabannya dengan bertanya pada Xianzong, kan? Aku tidak menyangka bahwa kepala pengadilan abadi akan menggunakan cara seperti itu. Sungguh mengejutkan. Patriark Elang itu tenggelam. Orang-orang di sekitar aku benar-benar mati rasa. Presiden Xianting, apakah dia di sini? Elang galak di sana terkejut ketika mendengar dialog antara kedua orang itu. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Dia menatap bayangan virtual, tertegun, dan melangkah ke arah pria itu. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu membunuh ayahku. Ayahku sudah mati. Matanya melebar, matanya yang putih memerah, dan bibirnya bergetar. Cahaya dan bayangan menoleh dan menatap Elang yang ganas. Dia tidak berbicara, tetapi perlahan mengangkat tangannya. Mundur, mundur semua. Kepala keluarga Elang berteriak terburu-buru, melompat dan bergegas ke presiden. Orang-orang dievakuasi dengan tergesa-gesa, tetapi mata Elang yang ganas itu merah. Alih-alih pergi, dia bergegas langsung ke bayangan. Kamu, bunuh ayahku, aku ingin membalaskan dendam ayahku. Sebuah raungan keluar, dia bermata merah, dan perubahan mendadak hampir membuatnya kehilangan akal. Ya. Begitu dia mendekati cahaya dan bayangan, tubuhnya langsung roboh. Dalam sekejap mata, tubuhnya berubah menjadi abu dan menghilang secara langsung, dan bahkan jiwanya tidak terlihat. Elang yang ganas mati dengan menyedihkan. Sebelum dan sesudah, itu hanya kekuatan angkat tangan dari pihak lain. Melihat pemandangan ini, semua Elang tercengang, dan kepala klan Elang Ilahi melihatnya. Lai Tianyu terbunuh, dan sekarang putra satu-satunya kebohongan Tianyu juga terbunuh. Adegan ini membuat amarahnya memuncak. Namun, dia tidak secara impulsif bertarung dengan cahaya dan bayangan. Meskipun pemimpin klan Elang abadi itu kuat, sulit bagi Xianting untuk memiliki musuh, tetapi dia tahu bahwa masih ada beberapa kesenjangan kekuatan antara dirinya dan presiden, belum lagi dunia iblis yang sebenarnya juga masuk hari ini. Ada begitu banyak ahli di Xianting dan dunia iblis yang sebenarnya, dan dia sendirian. Apakah dia musuh? Segera,
dia berubah menjadi bentuk aslinya, dan elang yang menutupi langit yang besar dan megah muncul di Gunung Elang. Sayap besar melambai tiba-tiba, dan angin kencang dihasilkan. Orang-orang di dunia iblis nyata yang bergegas ke sini di kejauhan tidak bisa bergerak maju setengah menit sekaligus. Angin kencang menyebarkan semua awan di sekitar Gunung Yingshan, yang sangat mengerikan. Namun, Presiden Xianting tampaknya mengabaikan angin kencang dan masih membunuh di sini dengan kecepatan yang luar biasa. Saat sosok itu lewat, cahaya terang tiba-tiba muncul, dan cahaya mengerikan itu mengguncang kekosongan di sekitarnya dengan sejumlah besar riak. Kekuatan penghancur itu seperti tamparan tangan di mana-mana, tamparan di sini. Manik angin. Patriark Elang meraung. Bang! Hua Guang memukulnya, dan tubuhnya yang besar terbang langsung ke belakang, membuat suara gemuruh. Presiden Xianting berhenti dan memandang Patriark Elang dengan ringan, ya, itu manik angin. Faktanya, aksi melawan Gunung Shenying diluncurkan 100 tahun yang lalu. Beraninya aku memindahkan keluarga Shenying tanpa persiapan. Kepala keluarga. Elang itu benar-benar ketakutan dan konyol saat ini. Mereka ingin pergi tetapi tidak bisa pergi. Keluar, evakuasi semua. Jangan berlama-lama. Injak, aku akan menghentikan mereka untukmu. Patriark Elang berteriak. Bisa. Apalagi yang ingin dikatakan orang-orang itu, tetapi angin tiba-tiba bertiup dan mengirim mereka langsung ke langit. Angin ini dikipas oleh kepala klan Elang. Semua orang dari keluarga Elang Surgawi terpesona, tetapi Presiden tidak berniat untuk melepaskannya, jadi dia berteriak, kejar orang-orang dari keluarga Elang Surgawi itu, pastikan untuk membunuh mereka semua, dan berikan kepala keluarga Elang itu. Keluarga Elang Surgawi untukku. Hari ini, tidak ada Elang yang akan tinggal. Bunuh mereka semua. Suara penuh niat membunuh itu seperti raungan membunuh Tuhan. Meskipun dia mengatakan itu tidak ganas, semua orang yang mendengar suara itu ketakutan. Iblis itu tampaknya tidak berani melanggar perintah Presiden Xianting dan mengejar langsung ke arah angin kencang. Sekarang, mari kita bertarung dengan baik. Hanya ada sedikit orang di seluruh negeri dongeng yang pantas untukku. Klan naga adalah satu, dan yang lainnya adalah kamu. Presiden berbisik, dan kemudian cahaya dan bayangan dengan cepat melintas ke arah elang besar. Suara elang beriak di dunia. Di langit yang luas, dua makhluk abadi terbang keluar dari istana peri yang menjulang tinggi. Halo, Li Xianyu, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu berlatih di Gua Bayun? Seorang pria berjubah kuning dan bertopi kuning bertanya kepada makhluk abadi di depannya. Sayangnya, kamu tidak seperti memberi penghormatan kepada Xianting. Para abadi di depan menghela nafas lagi dan lagi. Sekarang Xianting membayar upeti 5 kali sebulan. Sangat sulit bagi aku untuk datang ke sini kali ini seperti yang diperintahkan oleh Sekte. Sekte tidak dapat memberikan upeti apapun. Aku akan memberikan semua yang berharga. Jika Xianting tidak mengurangi jumlahnya upeti, aku khawatir Sekte harus segera mengirim seseorang. Abadi berjubah kuning berkata tanpa daya. Jika tidak, Xianting harus menghukum kita lagi. Aku mendengar bahwa beberapa sekte abadi menolak untuk membayar upeti kepada Xianting lagi. Xianting mengirim orang untuk meratakan sekte secara langsung, dan semua bahan dari seluruh sekte dirampok. Meskipun masalah ini disembunyikan oleh Xianting, beberapa rumor keluar. Meskipun tidak ada yang mengkonfirmasinya, Tuhan tahu apakah itu benar atau tidak. Itu pasti benar. Ada begitu banyak hal yang terjadi baru-baru ini. Bagaimana mereka bisa muncul entah dari mana? Terlebih lagi, sekte abadi itu benar-benar tidak ada. Menurutmu siapa yang akan menghancurkan mereka? Itu tidak dapat dihancurkan oleh iblis, seperti yang dikatakan Xianting. Dan baru-baru ini, Xianting telah dihukum di mana-mana. Semua sekte abadi dalam bahaya. Kami tidak dapat membuat wajah merah dengan Xianting untuk materi ini. Tapi jika Xianting melakukan ini, cepat atau lambat kita akan runtuh. Bukankah itu hasil yang sama? Ah, kamu benar, tetapi Xianting sangat membutuhkan bahan. Sumber daya mereka telah dihancurkan oleh iblis, dan kelompok besar mereka tidak dapat memakan kita. Aku mendengar bahwa mereka juga mengirim pasukan besar ke Gunung Shenying. Mereka mengatakan bahwa orang-orang dari keluarga Shenying secara terbuka menentang Xianting dan ingin melenyapkan keluarga Shenying. Banyak orang Xianting dikirim kali ini, kami juga membutuhkan banyak bahan, jadi kami akan meningkatkan jumlah upeti yang digunakan untuk mendukung ini perang. Ah, melawan elang. Sudah cukup, keluarga elang surgawi bukanlah kesemek yang lembut. Jika Xianting ingin memakan keluarga elang suci, ia akan kehilangan banyak kecuali ia memiliki kekuatan mutlak untuk menghancurkannya. Apakah Xianting punya beberapa kali kekuatan keluarga elang surgawi? Siapa tahu, terserah kita untuk menjaga diri kita sendiri. Jika suatu hari sekte abadi kita tidak dapat membayar upeti, mari kita mengungsi sesegera mungkin, sehingga pengadilan abadi tidak akan menyalahkan kita dan kita akan menderita bersama. Ya, ayo santai saja. Sambil mengobrol, mereka terbang ke depan. Tapi terbang, roh peri yang kuat mengejutkan mereka, diikuti oleh suara klakson. Keduanya terkejut. Kiki melihat ke depan, tetapi dia melihat garis hitam tipis di kejauhan. Melihat dengan cermat, dia dapat menemukan bahwa garis tipis itu dibentuk oleh bayangan pribadi. Mereka berbaris dalam garis lurus dan bergegas ke sini dengan cepat. Di antara mereka, ada 3 jenis ki abadi, ki ajaib dan ki gelap, dan 3 warna hitam, putih dan abu-abu, membentuk warna unik dan menutupi langit. Mereka seperti membatu. Melihat pemandangan ini, semakin banyak orang, dan napasnya semakin kuat. Tentara yang luar biasa seperti banjir ventilasi yang menyapu di sini.
Samar-samar, mereka akhirnya merasakan napas alternatif bercampur dengan 3 jenis napas. Membunuh. Ini membunuh. Lari. Mereka akhirnya bereaksi dan bergegas kembali. Makhluk-makhluk ini seperti sungai yang mengalir deras, dengan panik bergegas menuju sisi ini. Dalam sekejap mata, mereka mengisi ruang di sini dan langsung bergegas menuju Xianting. Sungguh pemandangan yang spektakuler. Merayu. Klakson merdu terdengar di seluruh Xianting untuk pertama kalinya. Ini adalah suara alarm Xianting. Selama bertahun-tahun, suara ini tidak pernah terdengar di Xianting. Bahkan serangan diam-diam Suyun pada Xianting dengan panah ilahi Heng yang gagal membuatnya terdengar. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, itu adalah dampak positif Suyun pada Xianting dan serangan positif Suyun pada otoritas tertinggi dunia peri. Ketika pasukan Suyun hampir mendekati Xianting, lampu warna-warni meledak di sekitar Xianting, dan banyak perbatasan dengan cepat didukung. Ada ribuan dari mereka. Namun, ketika penghalang baru saja dibuka, putaran sihir yang mengerikan keluar dari pasukan di sini. Sejumlah besar sihir hampir bergesekan dan menabrak penghalang seperti tetesan hujan. Sebelum tentara mendekat, penghalang ini dipisahkan dan dihancurkan oleh sejumlah besar mantra, dan lusinan penghalang dihancurkan setiap menit dan setiap detik. Suyun dan yang lainnya melihat ini dan momentum mereka melonjak. Tangkap Xianting dan bunuh pemberontak manapun tanpa amnesti. Suyun menarik pedangnya dan memimpin, meraung marah. Qin Qianlong dan yang lainnya mengikuti. Sementara Suyun secara resmi meluncurkan serangan ke Xianting, di dunia iblis yang sebenarnya, aliansi iblis yang dipimpin oleh Ratu Dunia Bawah juga mulai secara resmi menyerang gerbang dunia peri. Xianting sangat membutuhkan. 1357. Saat ini, interior Xianting berantakan, dan Xianting tingkat tinggi dengan kelompok militer sebagai intinya sedang terburu-buru. Peri pedang kabut api bergegas ke tingkat yang lebih rendah. Saat ini, semua orang Xianting sedang bergegas menuju gerbang Xianting. Alarm ini adalah alarm tertinggi dari Xianting, artinya, Xianting sekarang berada di bawah ancaman paling serius yang dapat menyebabkan kehancuran. Alarm semacam ini, hanya Kaisar Xianting yang memiliki kekuatan seperti itu, dan bahkan para menteri tidak dapat menyentuhnya. Kabut api peri pedang masih kabut. Melihat Gu binatang buas bergegas keluar, ketika dia hendak berhenti, dia bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi, Gu binatang buas? Serang. Iblis akan datang. Binatang purba itu berteriak dengan tergesa-gesa, cepat dan pergilah bersamaku untuk melawan musuh. Iblis memanggil. Peri pedang kabut api tercengang, apakah iblis memakan ambisi dan keberanian macan tutul? Berani menyerang Xianting. Mereka pasti tahu bahwa Tuan Jianshan dan Presiden Xianting berperang melawan Gunung Shenying, jadi mereka memanfaatkan kekosongan Xianting kita dan menyerang dalam skala besar. Apakah mereka benar-benar berpikir Xianting kita kosong? Dengan utusan kerajaanmu di sini, mereka tidak dapat berhasil dengan mudah. Pedang kabut api peri. Kali ini berbeda. Gu binatang buas menatap dan berkata, kali ini, bukan hanya iblis yang menyerang Xianting kita. Dan dunia bawah, abadi. Immortal, peri pedang kabut api tampaknya telah mendengar beberapa kata yang luar biasa, yang tidak dapat dipercaya. Aduh, mereka semua abadi dari sekte abadi yang dihancurkan oleh pengadilan abadi. Mereka semua bergabung dengan istana Dalinglong. Menurut mata-mata, di antara para abadi yang menyerang kali ini, ada orang-orang dari istana Dalinglong, serta Wen Xianzong, Bahemen, Aula Xiaoyao, dan Aula Qianlong. Tampaknya orang-orang ini telah mencapai kesepakatan dengan orang-orang iblis gelap untuk menyerang kita bersama. Ada banyak musuh, ada jutaan orang yang menghalangi langit dan matahari. Ini sangat mengerikan. Bagaimana mereka bisa melawan keadaan Xianting saat ini? Kamu sebaiknya pergi ke depan dengan aku dan melihat-lihat. Jika kita tidak bisa bertarung di Xianting, kita akan menemukan cara untuk mundur agar tidak kehilangan nyawa kita. Kata binatang itu, langsung menarik tangan peri pedang kabut api dan berlari keluar. Mereka berpacu sepanjang jalan dan segera sampai di gerbang Xianting. Pada saat ini, di gerbang Xianting, ada 12 orang berjubah emas. Ke-12 orang ini adalah orang-orang yang pergi ke Aula Xiaoyao untuk menanyai Xingbai. Mereka melihat ke depan seperti patung emas dan tidak bergerak. Di belakang mereka, ada banyak ahli Xianting dan orang-orang Xianting yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di segala arah. Semua kementerian datang ke sini, dan situasinya menjadi semakin serius. Orang-orang berkerumun di belakang perbatasan Xianmen dan melihat ke kejauhan. Tidak ada wajah yang santai. Di kejauhan, ada semburan teriakan pembunuhan, yang mengejutkan langit, dan ki yang ganas berguling di sini seperti banjir, dan dharma abadi yang mengerikan itu padat, seolah-olah tidak ada habisnya. Perbatasan di sekitar Xianting seperti gelombang bergulir, bergetar terus-menerus. Siapa orang-orang ini? Siapa yang memimpin mereka? Orang-orang Xianting tidak tahu, tetapi mereka dapat memahami bahwa iblis pada orang-orang ini adalah iblis yang telah disembunyikan di dunia peri. Hari ini, mereka akhirnya menunjukkan warna aslinya. Batas Xianting tidak akan mampu mendukung. Namun, sisi Xianting hampir berkumpul, dan ada juga sosok padat di gerbang Xianmen, yang sangat mengerikan. Segera, Xianting mengeluarkan perintah untuk menyerang, dan pada saat yang sama, dua patung besar di gerbang Xianting juga selamat. Kedua patung itu mengangkat pedang mereka. Pedang tajam itu menunjuk ke arah kerumunan di sini dan memancarkan cahaya. Kemudian, sinar laser yang mengerikan meledak dari pedang dan mengenai kerumunan di sini, yang abadi yang disentuh oleh laser langsung berubah menjadi abu dan mati dengan menyedihkan, yang merupakan pembunuhan kedua.
Dengan gerakan lembut lengan patung itu, laser juga mulai bergerak, dan semakin banyak yang mati. Namun, perang itu kejam. Sejak kami tiba di sini, semua orang harus waspada. Suyun melompat dan terbang langsung ke langit. Sosok gelap tercermin di mata setiap orang Xianting. Dia menarik backhandnya dari kotak pedang di belakangnya, dan pedang 2 bulanan itu keluar dari kotak pedang seperti kilat. Hujan cerah, bisakah pedang suci digunakan? Saat ini, apa lagi yang kamu khawatirkan? Suara Ling Qingyu keluar. Begitu Suyun mendengar ini, dia tidak lagi ragu-ragu. Ilmu pedang tanpa batas langsung mendesaknya. Suara gemerisik itu keluar. Pedang ilahi yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kotak pedang dan bergegas seperti naga besi kedua patung di gerbang Xianting. Formula pedang tanpa batas ada teriakan kejutan di pengadilan abadi. Pada masa itu, kamu Xianting mencoba memenangkan pedang dan melukai CZ kami. Sekarang, kamu bahkan lebih agresif, meracuni makhluk hidup dan menghancurkan dunia. Hari ini, aku Suyun secara pribadi akan menghancurkan rezim busuk Xianting. Dia meraung marah, dan matanya langsung memerah. Gas ajaib meluap dan mewarnai langit hitam. Pedang terbang itu terkikis oleh gas ajaib dan berlarian seperti pedang mati. Patung itu terpotong-potong dan pedang menghancurkan perbatasan. Kecepatan melanggar perbatasan lebih dari 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, ada kurang dari 100 penyeberangan perbatasan. Orang-orang di Xianting sesak napas. Seseorang telah mulai mempertanyakan presiden di mana dia berada. Perjalanan presiden ke keluarga Lan disembunyikan, jadi yang abadi di bawah tidak tahu. Namun, pejabat tinggi Xianting itu terlalu malas untuk menjelaskan begitu banyak. Ide mereka saat ini hanya satu untuk memblokir musuh yang menyerang ini. Kirim seseorang ke Gunung Shenying segera dan minta presiden untuk segera kembali. Yang lain mengikutiku untuk menghancurkan orang jahat dan memperbaiki hukum negeri dongeng. Orang tua di antara 12 minum keras seperti bel. Ya. Orang-orang menjawab, suara itu keluar. Meskipun keras, itu salah. Orang-orang di sisi Xianting hanya berjumlah 1 juta, tetapi ada jutaan orang di sisi lain. Sebagian besar orang di sisi Xianting adalah abadi di bagian bawah, dan elit sebenarnya telah dipindahkan. Musuh-musuh ini datang begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak percaya diri sama sekali. Melihat orang-orang yang bergegas seperti banjir dan wajah musuh, apakah dingin, marah, maniak atau menjijikan, tubuh orang-orang Xianting yang berdiri di barisan depan bergetar. Dari awal hingga akhir, apa yang mereka rasakan satu sama lain tidak hanya membunuh, tetapi juga kebencian yang tak terkendali. Ya. Mereka yang berani bergegas ke sini bersama Suyun membenci Xianting dan membenci Xianting. Bahkan iblis pun sama. Mereka tidak membenci negeri dongeng, tetapi sumber dari segala bencana dan kehancuran. Serang sekarang. Orang tua di antara 12 berbicara lagi, dan melihat bahwa 11 lainnya dari 12 telah terbang dan bergegas. Orang-orang di sisi Xianting mulai melepaskan mantra, dan semua jenis metode abadi yang indah seperti gelombang air mendidih telah menghantam pasukan penyerang. Tuan, ini utusan 12 kaisar. Orang tua itu adalah utusan Kaisar Qi di antara 12 utusan kaisar. Sebelum Xianting, ada banyak perang di mana tentara dikalahkan dan jenderal dikalahkan. Tidak banyak ahli di Xianting. Presiden dan pedang dewa pergi ke Gunung Shenying. Kekuatan komando di Xianting harus dipegang oleh 12 kaisar. Jika mereka dipenggal, akan ada kekacauan di Xianting. Qin Qianlong berteriak. Kalau begitu potong mereka. Suyun mengangkat kepalanya, dan wajahnya yang pucat di balik jubahnya ganas. Nada dingin keluar, dan pria itu bergegas. Qin Qianlong, Xiang Yang, Xing Bai, Kai Tian, Wei Ming dan Wu Mian juga bergegas bersama, dan Master Iblis segera mengikuti untuk mendukung mereka. Begitu 11 utusan kekaisaran bergegas keluar dari penghalang, mereka dihentikan oleh Qin Qianlong, dan para Master Top di kedua sisi segera memulai persaingan yang sengit. Suyun membawa pedang bulan ganda. Dia dekat dengan perbatasan. Dia memotong perbatasan dengan satu pedang. Dia memotong beberapa perbatasan terakhir secara langsung. Kekuatan puncak Dewa Ling Xuan. Tidak, itu tidak cukup. Kulitnya memerah, suhu di sekitar tubuhnya meningkat, darah di tubuhnya mendidih, darah ajaibnya terbakar, potensinya dirangsang, dan kekuatannya meningkat lagi. Saat ini, itu telah melampaui puncak Dewa Ling Xuan. Pupil pria tua itu sedikit melebar dan menatap si pembunuh. Dia tahu bahwa pria berjubah hitam itu menargetkan dirinya sendiri. Apakah kamu pemimpin pencuri ini? Orang tua itu mengambil waktu dan mengangkat tangannya untuk melawan. Tangan yang tampaknya busuk itu mengeluarkan lingkaran cahaya kemasan untuk memblokir pedang bulan ganda. Itu membuat suara, dentang, yang bahkan lebih keras dari baja. Namun, kekuatannya jelas lebih rendah dari Suyun. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, Suyun tidak berusaha. Orang tua itu tercengang menemukan bahwa dia tidak bisa melawan pria itu. Dia melangkah mundur lagi, dan bahkan ki abadi yang dipancarkan oleh seluruh tubuh didorong kembali oleh pihak lain. Kemudian, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya, membungkusnya menjadi kepompong dengan ki sihir yang mengerikan. Pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya mulai memotong orang tua itu. Senjata sihir pertahanannya terbuka dengan sendirinya, tetapi pedang itu dipotong oleh pisau tajam beberapa kali, dan wujudnya dalam bahaya. Formula Xianhong. Orang tua itu akhirnya tidak berani gegabah. Dia mendesak formula Dharma dan mulai berjuang. Sihir Qi yang melilitnya mulai bergetar, tetapi sebelum dia berjuang keluar dari sihir Qi, sebuah pedang tajam menusuk jantungnya.
Mata lelaki tua itu dingin, jadi dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraih pedang yang menusuk. Klik. Ekspresi lelaki tua itu tegang dan tangannya yang memegang pedang 2 bulanan itu gemetar. Namun, kekuatannya tidak sekuat Suyun. Bilah tajam telah memotong telapak tangannya dan bergerak maju sedikit demi sedikit menuju jantungnya. Ada beberapa gerakan di antara kedua belah pihak, dan yang pertama dari 12 kaisar dipaksa ke tempat yang memalukan. Pria ini terlalu kuat. Tidak, ayolah, kamu akan kalah. Mata lelaki tua itu tiba-tiba menjadi dingin. Jenis tangan lain penuh dengan ki abadi Pentium. 5 jarinya bergetar dengan cepat. Pola ular berbisa muncul di telapak tangannya. Didorong oleh lengannya, dia menepuk dada Suyun. Telapak tangan ini sangat indah. Seluruh waktu dan ruang tampaknya disempurnakan. Ada roh abadi yang kuat di telapak tangannya, tetapi pada saat dia melambaikannya, itu telah berubah menjadi kekuatan suci yang mengerikan. Jika kamu memukul telapak tangan ini, tidak ada yang bisa memprediksi konsekuensinya. Tepat pada saat ini, Suyun melepaskan pedang 2 bulanannya tepat waktu dan mendorong tubuhnya ke belakang. Menekan. Orang tua itu senang. Orang ini masih tidak berani bertarung denganku. Dia berpikir secara rahasia, tetapi pada saat kritis ini, pedang 2 bulanan yang dia pegang tiba-tiba terlepas dari telapak tangannya, dan bilahnya menembus jantungnya. Pria tua itu mundur beberapa langkah dan menatapnya, tetapi dia melihat Suyun mundur. Dia meremas formula dengan satu tangan. Gas abadi yang meluap dari jari-jarinya mengalir ke pedang bulan ganda seperti banjir. 1358, Subscribe Penatua. Orang tua itu terkena pedang ini, dan kekuatannya langsung runtuh. Namun, cedera jantung tidak cukup fatal bagi yang abadi. Itu hanya akan menyulitkan untuk memusatkan kekuatan dan pemikirannya, tetapi itu tidak akan mempengaruhi ki abadi. Jika lelaki tua itu diberi nafas, dia bisa menggunakan ki abadi untuk menutup sementara bagian jantung yang rusak. Dengan cara ini, dia akan terus bertarung tidak seperti orang lain. Namun, Suyun tidak akan memberinya waktu untuk bernafas, bahkan tidak setengahnya. Pada saat hati lelaki tua itu tertusuk, dia bergegas lagi. Pada saat ini, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Orang tua itu dengan cepat melambaikan telapak tangannya untuk mendesak metode itu. Bisa. Saat Suyun mendekat, petir yang kuat dan besar tiba-tiba melintasi langit, dan kemudian mengenai Suyun. Kemudian, cahaya keluar dari tubuhnya. Langit gelap, dan tekanan tak terlihat tiba-tiba menekan lelaki tua itu. Dia langsung kehabisan napas. Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan tekanan ini? Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, tetapi sebelum dia bertemu, kabut besar keluar, dan di dalam kabut, seekor binatang buas yang besar dan mengerikan bisa terlihat samar-samar. Lonceng tembaga binatang raksasa itu seperti mata menatap dirinya sendiri, yang menyeramkan. Binatang raksasa itu semakin dekat, dan tekanannya semakin besar. Akhirnya, lelaki tua itu bisa melihat monster mengerikan di dalam kabut. Taoti. Dia berbisik. Aduh. Taoti membuat raungan besar dan menelan lelaki tua itu langsung seperti lubang hitam. Orang tua itu segera menghilang, dan dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Orang-orang di Xianting di dekatnya melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Mereka semua gemetar dan patah hati. Setelah raksasa memakan lelaki tua itu, sepertinya mereka masih hidup. Kepala besar itu berbalik dan melihat orang-orang Xianting yang ramai di sini. Orang-orang Xianting itu benar-benar ketakutan dan bergegas kembali satu persatu, tapi sekarang adegan kacau ini, di mana mereka bisa mundur. Kepala membungkuk, dan mulut tanpa dasar menutupi kerumunan lagi. Dengan teriakan, kerumunan yang ramai di tempat ini ditelan secara langsung, dan kerumunan itu segera muncul dalam ruang hampa. Taoti, ini Taoti, rakus. Binatang buas kuno, bagaimana mereka bisa muncul di sini? Utusan kekaisaran dimakan olehnya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Taoti muncul, lelaki tua itu dimakan, dan orang-orang di Xianting tanpa kepala. Untuk sementara waktu, mereka berada dalam kekacauan. Semakin banyak pasukan koalisi yang masuk. Mereka dengan tidak bermoral mulai menghancurkan gedung-gedung Xianting, membunuh orang-orang Xianting, dan menginjak-injak semua orang dan dharma yang tinggi di masa lalu. Ke-12 utusan kekaisaran abadi ini memang ahli pengadilan abadi, tetapi dalam situasi ini, mereka masih menempatkan diri mereka pada posisi arogan dan superior, sehingga mereka secara keliru memperkirakan kekuatan mereka yang berani menantang pengadilan abadi. Mundur. Utusan itu, yang masih dalam kebuntuan dengan Qin Qianlong dan yang lainnya, melihat bahwa lelaki tua itu tertelan dan situasinya kacau balau. Dia segera mundur dan menyingkirkan Belitan. Semuanya mundur ke gedung pengadilan dan mulai tindakan pertahanan. Ayo, ayo. Seorang utusan kekaisaran setengah baya minum dengan keras dan terbang langsung ke gedung Xianting yang megah dan megah. Orang-orang Xianting bergegas ke gedung besar seperti semut. Orang-orang di sisi Suyun mengejar dan membunuh dengan panik, dan bahkan mencoba merampok gerbang yang dibangun oleh pengadilan besar. Namun, utusan kekaisaran ini berkumpul di gerbang dan langsung menjaga gerbang. Abadi biasa tidak bisa terburu-buru sama sekali. Melihat ini, Qin Qianlong segera bergegas ke gerbang bersama dengan Xing Bai dan yang lainnya. Tapi saat itu, segel naga berwarna-warni dan besar muncul di penghalang besar di tengah gedung pengadilan yang besar. Segel naga berkedip dan membentuk lingkaran cahaya. Itu sangat ajaib, tapi aku tidak tahu apa yang dilakukan segel naga.
Orang-orang abadi dalam aliansi itu pemalu dan tidak berani maju ke depan. Mereka tidak yakin apa mantra itu, tetapi pria iblis itu tidak yakin. Mereka terus bergerak maju tanpa ragu-ragu. Tetapi ketika seorang pria iblis mendekati gedung pengadilan, cakar naga yang kuat tiba-tiba keluar dari dinding batu gedung pengadilan dan langsung merobek pria iblis itu. Ketika iblis lain mendekat, cakar naga semakin banyak. Tidak peduli berapa banyak iblis yang mendekat, mereka akan dicabik oleh cakar naga yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak bisa diandalkan sama sekali. Mata Wei Ming berkilauan dengan emas dan menatap gedung pengadilan. Sesaat kemudian, dia berteriak, "Tuan, ada jiwa naga yang disegel di dinding gedung pengadilan." Jiwa naga telah diubah menjadi sistem pertahanan oleh mereka. Jika kita mendekat, kita akan diserang oleh jiwa naga. Itu hanya seekor naga. Mengapa membuat keributan? Hancurkan saja. Xing Bai terbang dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika itu naga biasa, aku tidak takut, tetapi karena itu akan digunakan oleh pengadilan abadi untuk memperbaiki sistem pertahanan, jiwa naga pastilah jiwa naga dari klan naga. Qin Qianlong tenggelam. Jiwa orang naga. Xing Bai terkejut ketika dia mendengar suara itu, jika itu diketahui oleh orang-orang naga, bukan. Bagaimana kamu bisa tahu dengan mudah? Mereka menetapkan batas di dinding gedung pengadilan. Umumnya, mereka tidak akan memicu batas. Hanya bencana kepunahan saat ini yang akan membiarkan pengadilan abadi meluncurkan batas. Jika pengadilan abadi hancur, orang-orang dari keluarga naga tidak punya tempat untuk menyelidiki. Jika tidak dihancurkan, pengadilan abadi akan menghancurkan batas dengan sendirinya. Jika tidak dikenali kapan saatnya untuk mati, keluarga naga tidak dapat membantu pengadilan abadi. Kata Wei Ming. Betapa jahatnya. Ini tidak berarti, itu hanya bisa dikatakan sebagai sarana. Lihat, tuanku sudah berakhir. Pada saat ini, Xing Bai berteriak. Su Yun, yang berubah menjadi rakus, mendorong tubuhnya yang besar ke arah dinding gedung pengadilan yang besar. Tao Ti gelisah dengan kekuatan brutal yang mengerikan. Ketika tubuhnya menyentuh dinding gedung pengadilan, kekuatan brutal meledak dan mengguncang dinding gedung pengadilan, seolah-olah seluruh gedung pengadilan akan runtuh kapan saja. Sejumlah besar cakar naga terentang dari dinding gedung pengadilan, tetapi mereka tertahan oleh tubuh besar Su Yun. Qin Qianlong dan yang lainnya segera memahami niat Su Yun dan melancarkan serangan sengit ke gerbang. Gerbang gedung pengadilan telah disegel oleh pengadilan abadi dengan penghalang. Selain itu, beberapa pintu di sekitarnya telah diblokir oleh orang-orang dan penghalang. Saat ini, orang-orang istana yang abadi hampir seperti ular yang memasuki gua. Mereka menempel di dinding gedung pengadilan. Dilihat dari rencana mereka, jelas bahwa mereka ingin menunda waktu dan menunggu bantuan dari Presiden Pengadilan Abadi dan Dewa Pedang. Su Yun juga tahu ini. Alasan mengapa dia berani meluncurkan perang ini adalah karena dua orang yang sangat kuat di Xianting tidak ada di sini. Ini adalah kesempatan. Begitu dia melewatkannya, tidak akan pernah ada yang kedua kalinya. Makanan rakus menderu, kekerasan meletus, dan mulutnya yang besar-besar, seolah ingin makan sendiri. Gua tanpa dasar yang gelap bersandar ke dinding gedung pengadilan. Melihat langkah ini, sangat mengesankan untuk memakan pertahanan terakhir dari pengadilan abadi. Cakar jiwa naga terentang lagi, tetapi digigit oleh Tao Ti. Itu tidak puas. Itu menggigit dinding gedung pengadilan yang tebal lagi. Dinding gedung pengadilan yang diselimuti oleh batas-batas yang tak terhitung jumlahnya seperti kue besar, yang robek. Orang-orang Xianting terlihat jelas di tembok gedung pengadilan yang sobek. Mereka berkerumun di lorong bagian dalam, menekan tangan ke dinding dan menyuntikkan napas ke dalam. Tampaknya mereka masih ingin mempertahankan kekuatan batas, tetapi di hadapan sarana surgawi Su Yun, mereka mendapati diri mereka tidak berdaya. Su Yun terus menggigit dinding gedung pengadilan, yang cukup untuk menahan pertahanan super ribuan pasukan. Di bawah mulut rakus, itu tidak berpengaruh sama sekali. Segera, seluruh dinding pengadilan hancur total, mengungkapkan pemandangan di dalamnya, dan semua orang Xianting yang bersembunyi di dalamnya terpapar ke udara. Melihat ini, aliansi iblis bergegas dan mulai membunuh dengan gila-gilaan. Aku tidak bisa bertarung. Aku tidak bisa bertarung sama sekali. Melihat musuh yang menghalangi langit dan matahari, orang-orang Xianting ini benar-benar ketakutan. Seluruh tubuh mereka gemetar, dan semangat juang mereka benar-benar hilang. Tidak ada ruang untuk melawan. Hasilnya terbagi. Tanpa pemimpin yang kuat, bahkan jika kekuatan orang-orang Xianting ini tidak lebih lemah dari Su Yun, mereka tidak dapat melawan. Tidak ada moral dan perang akan dikalahkan. Melihat bahwa Tingjian tidak bisa menahan serangan orang-orang ini, 11 utusan kekaisaran semuanya mengubah wajah mereka. Mereka tidak berani ragu dan segera bergegas ke puncak Tingjian. Su Yun berubah menjadi manusia dan melihat ke tempat-tempat di mana utusan kekaisaran melarikan diri. Dia segera mengerti niat mereka dan segera mengikuti. Bagian atas gedung pengadilan adalah tempat latihan Presiden Xianting. Pasti ada sesuatu yang sangat penting yang membutuhkan perlindungan mereka. Su Yun berubah menjadi cahaya dan mengejarnya. Melihat ini, Qin Qianlong dan yang lainnya bergegas maju untuk membantu. Bagian atas gedung pengadilan adalah platform batu giok pentagon yang besar. Bangunan utama Xianting adalah bangunan paling megah dan besar di dunia peri, dan puncaknya memberi orang perasaan surga di luar langit. 11 utusan kekaisaran terbang ke platform batu giok dan bergegas ke kursi emas besar di tengah platform batu giok. Ada 18.000 batu bata giok di platform batu giok, dan setiap batu bata giok diukir dengan susunan dharma kecil. Ketika Su Yun muncul di platform batu giok, arai dharma serangan 18.000 secara langsung diminta.
Banyak kehancuran yang mengerikan hampir mengunci Suyun di batu elektrooptik. Setelah menarik napas, dia langsung memukulnya. Mereka adalah peri yang paling kuat dan menakjubkan. Setiap susunan di sini hanya seukuran telapak tangan, tetapi kekuatan penghancur yang mereka buat cukup untuk membunuh semua keberadaan di bawah Dewa Lingxuan dan secara serius melukai keberadaan di bawah puncak Dewa Lingxuan. Kesebelas utusan telah memperhatikan Suyun sebelum memasuki Yutei, tetapi mereka tidak menghentikannya karena mereka tidak takut. Qin Qianlong dan yang lainnya juga bergegas. Ketika mereka melihat ribuan barisan Dharma yang sangat mengerikan, mereka mundur ratusan mil jauhnya dan tidak berani mendekat sama sekali. Tidak, orang dewasa ditipu. Mereka sengaja memancing orang dewasa. Qin Qianlong sedang terburu-buru. Apa yang harus kita lakukan? Dengan kekuatan penghancur yang mengerikan, bahkan jika kita tidak mati di masa lalu, kita akan terluka parah. Xing Baiwei khawatir dan melihat ke dalam satu persatu. Namun, dalam kehancuran bergejolak yang tak terhitung jumlahnya, sesosok keluar dengan langkah santai. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan ilahi. 1359. Tidak mungkin. Utusan kekaisaran itu melihat sosok-sosok yang berjalan di sekitar kehancuran ini, satu persatu tertegun dan tampak tidak bisa dipercaya. Seluruh tubuhnya membentuk zona vakum. Tidak peduli seberapa mengerikan nafas yang muncul di sekitarnya, itu akan diserap dengan sempurna ketika mendekati tubuhnya. Dia hampir kebal terhadap serangan ini. Bahkan keajaiban intensitas ini tidak dapat melukainya setengah poin. Kekuatan apa yang bisa menyakitinya? Yang ada padanya adalah benda suci. Itu adalah kekuatan dewa untuk menyerap keabadian. Akhirnya, seseorang memperhatikan efek jubah gelap Suyun dan segera berteriak. Kata-kata itu jatuh, dan hati mereka tiba-tiba menjadi dingin. Hal ilahi yang dapat menyerap keabadian, artinya, tidak ada cara untuk melakukan apapun kecuali kekuatan ilahi. Melihat Suyun mendekat selangkah demi selangkah, ke-11 orang itu tidak bisa menahan diri untuk mundur. Serangan formasi perbatasan pada platform batu giok secara bertahap berhenti. Qin Qianlong dan yang lainnya di kejauhan terkejut melihat Suyun aman, tetapi mereka tahu bahwa waktunya mendesak dan bergegas. Qin Qianlong, Xiang Yang, Xing Bai, Wei Ming, Kai Tian dan Wu Mian semuanya telah tiba. Mereka mengelilingi utusan kekaisaran yang abadi ini dan menghalangi retret mereka. Menyerah, kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Presidenmu tersenyum dengan pedang dewa. Saat ini, aku khawatir aku baru saja mendapat berita. Tidak mungkin untuk kembali secepat ini. Ketika mereka kembali, tempat ini telah diratakan dengan tanah. Suyun berbicara langsung kepada utusan kekaisaran. Semua ahli tampak serius dan menyaksikan utusan ini dengan waspada. Utusan kekaisaran saling memandang, tetapi tidak ada yang menjawab kata-kata Suyun. Suyun sedikit mengernyit dan ingin memulai, tetapi pada saat ini, salah satu utusan kekaisaran membuka mulutnya. Tunggu sebentar. Apakah kamu bersedia untuk menyerah? Menyerah? Tidak, kami tidak akan menyerah. Apalagi kami harus menyerah. Kalau begitu tidak ada yang perlu dikatakan. Suyun Leng berkata, bunuh semuanya dan jangan tinggalkan masalah di masa depan. Ya. Qin Qianlong, Wei Ming dan yang lainnya harus bekerja sama, dan kemudian bergegas ke orang-orang itu. Awalnya, aku ingin membujuk kamu untuk mengungsi sesegera mungkin, tetapi kamu terlalu sombong. Lebih baik singkirkan pria seperti ini yang tidak mengenal langit dan bumi sesegera mungkin. Setelah kata-kata itu, 11 kaisar abadi tiba-tiba tampak ganas satu persatu. Suyun mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Tetapi aku melihat bahwa tubuh utusan kekaisaran ini tiba-tiba dipenuhi dengan banyak cahaya kemasan. Kemudian mereka berpegangan tangan, memejamkan mata dan bernyanyi dengan keras. Itu adalah lagu yang memuji Xianting, dan itu adalah kalimat yang memuji Xianting. Setiap kata, setiap kata, setiap kata, dipenuhi dengan kekaguman dan kepercayaan tak berujung pada Xianting. Masing-masing utusan kekaisaran ini sepenuhnya setia kepada Xianting dan menghormati Xianting. Mereka adalah orang-orang beriman yang paling taat dan gila. Tidak ada yang diizinkan untuk melanggar Xianting. Bajingan, tidak bisakah kamu mengenali status quo? Xing Bai bergegas mendekat dan menamparkan dahi seorang utusan. Kekuatan kasarnya luar biasa, dan kekuatan penghancurnya di antara telapak tangannya dilepaskan. Dia bisa memukul dahi utusan kekaisaran, tapi itu seperti memukul baja. Tidak ada yang lain kecuali suara tumpul, dan dahi utusan kekaisaran tidak rusak sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Xing Bai menatap. Daging orang-orang ini tiba-tiba menjadi sangat keras. Sihir biasa tidak bisa mematahkan daging mereka. Setidaknya tidak untuk waktu yang singkat. Pergi. Suyun memperhatikan sesuatu dan tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Qin Qianlong dan yang lainnya. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi, tetapi melihat ekspresi cemas Suyun, mereka segera berbalik dan berlari keluar. Cahaya yang meluap dari utusan kekaisaran tidak lagi hanya cahaya yang menyilaukan. Segera, kekuatan kehancuran dan kehancuran memenuhi seluruh platform batu giok. Ini adalah gerakan membakar batu giok dan batu. Semua orang tahu bahwa utusan kekaisaran tahu bahwa mereka tidak bisa melawan Suyun dan tidak bisa mendesak kedatangan presiden dan dewa pedang. Sejauh ini, mereka hanya bisa siap mengabdikan diri kapan saja. Obsesi dan keyakinan mereka pada Xianting membuat mereka memilih ide untuk mati bersama dengan Suyun.
Ketika didorong oleh gerakan itu, seluruh platform batu giok tampaknya terbungkus oleh kekuatan suci. Orang-orang di bawah melihat pemandangan ini dengan aneh dan sangat penasaran. Sepertinya ada dewa yang datang di platform batu giok, yang sangat ajaib. Suyun dan Qin Qianlong meninggalkan platform batu giok, tetapi fluktuasi energi pada platform batu giok tampaknya tidak memiliki tren berhenti. Itu menjadi lebih kuat dan lebih menakjubkan. Energi ini benar-benar melebihi harapan Suyun. Suyun berhenti, menoleh dan menatap utusan kekaisaran yang luar biasa dan mengerikan, dengan wajah yang sangat jelek. Tuanku, menginjaknya, mereka sepertinya akan meledak, teriak Xingbai. Tidak, belum bisa pergi. Su Yuning melirik tentara sekutu di sekitar Tingjian dan berkata dengan suara yang dalam, ledakan diri dari utusan kekaisaran ini sudah cukup untuk benar-benar meruntuhkan Xianting ke tanah, tapi aku khawatir tidak ada seorang pun di sekitar Xianting yang bisa melarikan diri. Tapi Pak, meski begitu, apa yang bisa kita lakukan? Orang-orang ini gila, bahkan jika orang-orang kita tidak dapat melarikan diri, aku khawatir orang-orang mereka tidak dapat menghindarinya. Wei Ming dan yang lainnya tampak cemas. Jangan panik, kamu bawa orang untuk mengungsi dengan cepat. Aku akan menemukan jalan di sini. Su Yun berteriak dan berbalik untuk bergegas menuju 11. Tuhanku, Tuhanku. Semua orang berteriak. Tapi itu tidak bisa menghentikan langkah Su Yun. Segera, orang-orang memasuki Yutai. Mereka tidak punya pilihan selain mati. Tuan Wei Ming, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang memusatkan perhatian mereka pada Wei Ming, yang selalu bijaksana. Apalagi, patuhi kemauanmu dan evakuasi orang dengan cepat. Sulit dimengerti, apakah kamu tidak peduli dengan orang dewasa? Ube, bagaimana? Kita tidak bisa menghentikan utusan kekaisaran ini dari membakar batu giok dan batu, apalagi membujuk orang dewasa. Apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah melakukan seperti yang dikatakan orang dewasa dan membawa orang pergi dengan cepat. Jika utusan kekaisaran benar-benar meledak, semua tabungan orang dewasa akan dikubur di sini. Wei Ming terlihat bersemangat. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sekarang setelah masalah selesai, mereka harus bergegas menurut Su Yun dan memerintahkan pasukan koalisi untuk mundur. Ada banyak orang di Xianting, tetapi tidak ada banyak kekuatan tempur. Jika perang berlanjut seperti ini, Xianting akan dikalahkan. Namun, pada saat ini, para pemimpin dari berbagai sekte abadi mengeluarkan perintah untuk mundur, yang sangat sulit untuk dipahami. Banyak orang bahkan tidak mau mengungsi, karena terlalu ogah-ogahan. Tetapi, tak lama, kekuatan teror dan kehancuran dari Yutai mengejutkan semua orang, termasuk orang-orang Xianting, dan semua makhluk dikejutkan oleh bau teror dan kehancuran seperti banjir. Apa bau kehancuran yang kuat ini? Bahkan jika kamu hanya merasakannya, kamu akan benar-benar kehilangan keberanian kamu, seolah-olah kamu dilemparkan ke ujung dunia dalam sekejap. Orang-orang di kedua sisi tidak bisa membantu tetapi berhenti berkelahi dan mundur satu demi satu. Sepasang mata tercengang tanpa sadar melemparkannya ke platform batu giok. Apa yang terjadi di sana? Orang-orang ketakutan, dan orang-orang dari pasukan koalisi mulai mundur di bawah komando Qin Qianlong dan yang lainnya. Ada apa? Kenapa iblis-iblis ini mundur? Hu Jianxian dan yang lainnya, yang menggantikan utusan kaisar untuk memimpin pertempuran, tercengang dan bingung ketika mereka melihat pasukan musuh mundur dari area sekitar gedung pengadilan. Itu tempat latihan presiden, kita tidak bisa masuk begitu saja. Namun, pada pertarungan sebelumnya, utusan kekaisaran sepertinya dipaksa ke atas oleh pemimpin musuh. Aku tidak tahu apakah mereka bertarung di atas, yang menyebabkan suasana yang mengerikan. Ini pasti perang yang luar biasa. Kemanusiaan Xianting di sekitarnya. Perang yang hebat adalah perang yang hebat. Mengapa musuh harus mundur? Tidakkah kamu memikirkannya dengan hati-hati? Pada saat ini, hewan Bu dengan wajah abu-abu datang. Dia terjerat oleh Xingbai barusan dan akhirnya lolos. Apa yang ingin kamu katakan, Tuan Bis? Bukankah itu yang kami pikirkan? Peri pedang kabut api bertanya. Bisbu tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam, aku pernah bertarung dengan Xingbai sebelumnya, tetapi kemudian dia meninggalkanku. Dengan para ahli yang bergegas menuju platform batu giok, mereka harus tahu apa yang terjadi di platform batu giok. Sekarang mereka mulai mengungsi. Mereka pasti menghadapi bahaya yang tidak dapat diselesaikan. Aku pikir lebih baik mengungsi sekarang. Jika tidak, jika kamu kehilangan nyawa, kamu akan kehilangan lebih dari yang kamu dapatkan. Aye, itu saja, mundur dulu. Begitu suara itu jatuh, binatang itu berbalik dan lari, terlepas dari orang-orang ini. Puan binatang tua. Peri pedang kabut api berteriak dengan cepat, tetapi binatang buas Bu mengabaikannya dan segera menghilang. Bisbu berjalan dengan sangat gembira sehingga orang-orang Xianting lainnya bingung. Apa yang harus aku lakukan? Puan Jianxian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang Xianting di sekitarnya melihat ke arah peri pedang kabut api. Matanya bergetar dan ekspresinya sangat ragu-ragu. Tapi sekarang, dia tidak bisa kembali ke langit. Dia berpikir lagi dan lagi. Dia meraung, semua orang mengungsi dari pintu belakang bersamaku. Jangan terlibat dengan orang-orang itu. Evakuasi semua, ayo. Suara peri pedang kabut api segera didukung oleh banyak orang. Orang-orang takut akan hal yang tidak diketahui. Selain itu, dalam kasus ini, tidak mungkin bagi mereka untuk menyelamatkan istana peri, dan tidak ada gunanya tinggal di sini. Segera,
dipimpin oleh peri pedang kabut api, orang-orang Sianting ini buru-buru mengungsi ke tempat lain yang dibangun oleh pengadilan. Ya. Tepat sebelum orang-orang benar-benar mundur dari gedung pengadilan, raungan yang mengguncang langit terdengar. Lihatlah bagian atas gedung pengadilan, ada binatang buas yang sangat besar, yaitu Taoti. Itu membuka mulut besar horor dan berlebihan dan menelannya langsung ke arah Yutai. Adegan ini seperti besi solder, tertanam dalam di benak semua orang. Tepat ketika mulut rakus yang besar hendak menelan platform batu giok, cahaya ilahi yang mempesona juga mekar di platform batu giok, langsung ke dunia. Cahaya ilahi tidak bertahan lama, tetapi benar-benar menghilang, karena mulut besar yang rakus telah menggigit dan menutupinya sepenuhnya. Seberangi platform batu giok dan menghilang. 1360, subscribe Penatua. Bodoh. Nyanyian elang bergema di seluruh dunia. Kemudian dia melihat seekor elang besar, yang terhalang oleh cahaya warna-warni. Cahaya warna-warni tampaknya memiliki kekuatan ilahi. Dia memaksa elang ke arah belakang. Tubuh elang menutupi langit, tetapi tidak bisa menahan cahaya warna-warni dalam hal kekuatan. Seluruh tubuh elang hangus, dan sayapnya yang montok berantakan saat ini, dengan semua bulunya rontok. Dalam cahaya warna-warni, sesosok muncul. Aku melihatnya mengangkat tangannya dan mendorongnya dengan lembut ke arah elang. Tubuh besar elang itu segera meledak, bergesekan dengan udara, dan tubuh itu terbakar, seperti meteorit yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Namun, sebelum elang bisa menstabilkan tubuhnya, cahaya dan bayangan itu bergerak lagi. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menyanyikan sesuatu di mulutnya. Dalam sekejap, seluruh langit biru berubah menjadi emas. Kemudian, di langit keemasan, dia tiba-tiba mengulurkan tangan besar dan meraihnya langsung ke elang. Elang segera mengepakkan sayapnya, menggulung angin yang mengerikan dan bertiup ke arahnya. Namun, ketika sayap menggulung angin yang mengerikan, itu hanya meniup awan tebal di langit dan tidak mencegah telapak tangan besar jatuh. Awan berangsur-angsur menyebar, dan raksasa mengerikan hampir setinggi langit muncul di hadapan elang. Kemarilah, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Fasian Tiandi. Akhirnya, raungan marah keluar dari mulut elang. Kemudian, tubuhnya berkembang pesat, menjadi gila, dan kekuatannya menjadi mengerikan. Dalam sekejap mata, tubuhnya melebihi raksasa itu. Bahkan jika tangan raksasa itu menyentuh elang, dia tidak bisa menjabatnya lagi. Sebaliknya, elang membuka paruhnya yang besar, langsung menggigit kepala raksasa itu, dan kemudian menariknya. Mantra raksasa itu rusak, tetapi sarana cahaya dan bayangan jauh lebih dari itu. Dia mengguncang lengannya lagi, seolah-olah untuk mendorong beberapa kekuatan sihir lainnya. Namun, elang tidak berniat untuk terlibat dengannya. Dia langsung mengubah tubuhnya menjadi ukuran aslinya, berbalik dan terbang, tetapi ingin melarikan diri. Seluruh negeri dongeng berada di bawah kendaliku. Melarikan diri. Di mana kamu bisa melarikan diri? Cahaya dan bayangan itu bergumam, dan tiba-tiba cahaya tubuhnya menyala, dan dia muncul di depan elang yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Elang bereaksi tidak lambat. Bulu-bulunya yang besar terbentuk dan terbang keluar seperti peluru menuju cahaya dan bayangan. Namun, setelah cahaya dan bayangan muncul, dua ikan berenang muncul di sekitar tubuhnya. Mereka berenang di sekelilingnya dengan cepat dan membunuh sayap mereka, tetapi mereka dimakan oleh semua ikan yang berenang. Tidak ada bulu yang menyentuh cahaya dan bayangan sama sekali. Sebaliknya, ukuran dua ikan yang berenang menjadi lebih besar dan lebih besar. Dalam sekejap, kedua ikan yang berenang itu sebesar bukit, dengan sisik yang tersusun dan penuh taring. Mereka sangat galak. Setelah mereka terbentuk, mereka bergegas menuju elang. Xiaodou Fasiang. Elang itu mundur selama beberapa menit dan berubah menjadi bentuk manusia. Jari-jarinya bergerak dan dengan cepat meremas formula. Ada dua awan kabut di depannya. Kabut langsung mengembun menjadi dua elang yang kuat. Meskipun tubuhnya tidak sebesar sebelumnya, itu juga sangat megah. Setelah elang gasifikasi muncul, dia langsung mengulurkan cakarnya dan meraih dua ikan yang berenang. Tapi kedua ikan berenang ini tidak biasa. Mereka tampaknya menyerap kekuatan yang tercampur di sayap mereka. Mereka sangat menakjubkan. Mereka langsung menggigit cakar elang dan berjuang melawannya tanpa kehilangan angin. Pertarungan antara ikan yang berenang dan elang sangat sengit. Terkadang keempat hal itu bergegas ke langit dan terkadang tenggelam ke dalam awan. Meskipun ikan yang berenang lebih unggul, elang tidak mau menunjukkan kelemahan dan melawan. Akan sulit untuk menang untuk sementara waktu. Cahaya dan bayangan tidak memperhatikan pertempuran antara ikan yang berenang dan elang, tetapi langsung mengambil formula dan menyanyikan mantra aneh di mulutnya. Aku ingin kamu hidup, kamu akan hidup, aku ingin kamu mati, semua yang ada di dunia tidak bisa menahanmu. Dia mengangkat tangannya, ujung jarinya memancarkan cahaya hitam misterius, seperti sumber kegelapan di dunia. Dengan whoosh, cahaya hitam mengalir keluar dari rantai besi, langsung mengikat kaki pria yang diubah oleh elang besar, dan menyeret tubuhnya yang besar ke ujung jari cahaya dan bayangan. Pria itu berjuang tanpa efek apapun. Dia segera menunjukkan martabatnya, mendapatkan kembali postur elang yang menutupi langit, mengepakkan sayapnya dan ingin melepaskan diri, tetapi cahaya dan bayangan tetap tidak bergerak, dan rantai besi aneh terus menyeret tubuhnya yang besar ke arah kegelapan tanpa tanda apapun. Gemetar. Situasinya genting. Elang menjerit, tiba-tiba memuntahkan mutiara dan menabrak cahaya dan bayangan. Mutiara terbang sangat lambat, tetapi tegas.
Tidak peduli berapa banyak ki abadi dan bahkan kekuatan ilahi yang didorong oleh cahaya dan bayangan, itu tidak dapat menghalangi kemajuannya. Cahaya dan bayangan mengerutkan kening. Jika kamu ingin menghindari, kamu harus tidak dapat mengendalikan rantai besi, dan elang akan melarikan diri. Jika kamu tidak bersembunyi, kamu tidak akan tahu apa mutiara itu dan seberapa kuatnya. Setelah memikirkannya, cahaya dan bayangan itu akhirnya memilih untuk menghindar. Jari-jarinya ditarik. Orang-orang tampak bergerak dalam sekejap dan jatuh ribuan mil jauhnya, dan elang itu melepaskan diri dan terbang kembali. Hampir pada saat yang sama, mutiara meledak. Itu tidak mengirimkan ledakan yang mengguncang bumi, tetapi menjadikannya sebagai pusat untuk sepenuhnya mendistorsi ruang lebih dari 100.000 mil. Selain distorsi, gaya absorpsi yang tak tertahankan dihasilkan. Pusaran luar angkasa. Cahaya dan bayangan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Melihat ruang besar yang terdistorsi ini, wajahnya sangat jelek. Jika itu mengenainya, sulit untuk dirasakan, dan melihat intensitas pusaran ruang angkasa, aku khawatir ruang yang terdistorsi di sini tidak akan pulih tanpa 10.000 tahun. Dia melihat ke kejauhan, dan mata cahaya dan bayangan tiba-tiba berubah menjadi warna cerah, dengan semburan kilatan dingin. Meski pemimpin klan elang telah berlari ratusan ribu mil, dia masih saling menangkap keberadaan satu sama lain. Cahaya dan bayangan bersenandung dan ingin mengejar, tetapi pada saat dia baru saja bergerak, pria itu tiba-tiba berhenti. Yang mulia. Suara cemas terdengar dari belakang. Presiden Xianting segera berbalik dan menatap pria itu. Tidak ada orang lain, tapi Dewa Pedang tersenyum. Biarkan kamu mengejar orang-orang elang yang melarikan diri itu. Bagaimana kabarmu? Tapi bunuh mereka, Presiden berkata dengan dingin. Kecepatan orang-orang elang suci sangat cepat. Bawahan mereka tidak mengejar mereka, tetapi orang-orang di dunia iblis nyata masih mengejar mereka. Mereka semua terluka, aku yakin mereka tidak dapat melarikan diri jauh. Mengejar pasti masalah waktu, tapi saat ini, ada hal yang lebih penting untuk kita lakukan. Dewa Pedang tersenyum dan berkata dengan serius. Ada apa? Cahaya dan bayangan mengerutkan kening. Sebuah pesan datang dari Xianting. Markas besar Xianting diserang oleh orang-orang dari dunia iblis nyata. Ada banyak sekali orang yang memimpin tim bertanya kepada Suyun, pemimpin Xianzong. Bantuan tepat waktu, markas Xianting akan dihancurkan oleh pihak lain, dan tidak ada kemungkinan untuk kembali ke surga. Sepertinya apa yang aku intip sebelumnya benar. Presiden Xianting berkata dengan ringan, jangan terlalu khawatir. Markas Xianting dapat dipertahankan. Tidak hanya itu, aku akan menghancurkan semut mall yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dewa Pedang tersenyum dan tertegun, Presiden, kamu sudah tahu bahwa mereka akan menyerang Xianting aku. Dunia tidak tahu. Bahkan, aku juga manusia takdir. Suara itu jatuh. Presiden, seperti pedang tajam, terbang ke kejauhan. Sebuah kalimat melayang di udara, kamu terus mengejar orang-orang elang, aku akan kembali ke Xianting. Dewa Pedang tercengang. Tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia melihat sekeliling dengan cepat. Pada saat ini, dia menemukan bahwa tidak satu pun dari jutaan makhluk abadi yang dipimpin oleh Presiden Xian muncul. Tampaknya bertarung melawan keluarga elang hanya untuk melawan iblis. Mereka tidak muncul, kan? Dewa Pedang tiba-tiba tersenyum, berbalik dan terbang. Di platform batu giok di atas gedung pengadilan, burung rakus besar itu secara bertahap menyusut dan berubah menjadi prototipe. Qin Qianlong dan yang lainnya di kejauhan bergegas. Seluruh platform batu giok telah dimakan, dan orang-orang ini melihatnya di mata mereka. Mereka bergegas. Saat ini, Suyun terbaring di tanah. Perutnya bengkak dan 7 lubangnya bersinar. Energi Nong terus-menerus meluap dari tubuhnya. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam dan membuat cekukan panjang, dan perutnya berangsur-angsur menghilang. Namun, kondisi mental Suyun tidak baik, dan wajahnya jauh lebih pucat dari sebelumnya. Dia berdiri dan ingin berjalan ke depan untuk beberapa langkah, tetapi tubuhnya lunak dan hampir jatuh ke tanah. Petian di dekatnya buru-buru memegang Suyun dan bertanya dengan cemas, Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku hanya tidak mencerna di tubuhku. Suyun berkata dengan lemah. Tidak apa-apa, Tuan. Sekarang Kaisar Xianting sudah meninggal dan sebagian besar orang di Xianting telah melarikan diri. Kami telah mengambil inisiatif dalam perang ini. Sekarang, kami telah menduduki Xianting. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Xing Bai berkata dengan penuh semangat. Haruskah aku mengajarimu? Suyun berkata dengan lemah, kosongkan Xianting untukku. Kerumunan tercengang, dan kemudian mereka berteriak, ya. Suara itu jatuh, dan semua orang segera mulai bekerja. Suyun juga dibawa ke utusan kekaisaran di dalam gedung pengadilan untuk berlatih penyembuhan di tanah. Dia mencari banyak pil dan obat-obatan yang baik untuk menyembuhkan Suyun. Meskipun Suyun tampaknya tidak ada hubungannya, pada kenyataannya, situasinya jauh lebih serius dari yang diharapkan. Tubuhnya bingung dengan ledakan diri dari 11 kaisar. Jika dia bukan Taoti, kekuatan di tubuhnya bahkan akan melebihi kekuatan di tubuhnya. Bahkan jika dia sudah lama meninggal, akan sulit untuk merasa seperti ini. Pembuluh kinya terkena dampak dan napasnya berantakan, jika denyut nadi kinya saat ini bukan denyut nadi abadi, ditambah dengan serangkaian peningkatan sebelumnya, intensitasnya akan luar biasa, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Aku tidak menyangka kamu akan menang seperti ini. Jauh lebih mudah dari yang diharapkan.
Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di pintu tempat kultivasi. Siapa? Vaseles segera bangkit dan minum. Tapi aku melihat seorang wanita berdiri di pintu. Tapi Suyun mengangkat kepalanya dan berkata, jangan khawatir, ini milikmu. Tanpa wajah, tanpa suara. Dan wanita itu berjalan dengan langkah santai. Aku tahu kamu akan sembuh di Xianting suatu hari nanti. Aku pikir kamu akan sembuh di Presiden, tetapi aku tidak berharap kamu berada di sini begitu cepat. Wanita itu, Xiao Lei, berkata sambil tersenyum. Terima kasih sudah subscribe Penatua.